Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa hikum jami'an bi tahiyatil Islam al khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, terima kasih moderator Kang Fauzi, lalu juga tadi MC Kang Izar. Ini saya senang sekali bertemu dengan kawan-kawan semua virtually, secara virtual. Dan sebagian ini nggak bisa saya sapa satu-satu. Ini alhamdulillah banyak ternyata ya. Ada Nadia, ada Ainun, Nurhayati, Intan. Ini banyak ahwatnya ya ternyata. Iya benar, lebih banyak ahwat dibanding ikhwan. Adanya Ahmad Tafsiri Maulana. Alhamdulillah sekarang tidak dibatasi oleh jarak karena forum-forum seperti ini. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, tahun 2012 sampai 2014 ketika saya kuliah di Prancis, itu kita terhalang jarak juga sama karena mahasiswa Indonesia tinggal di kota-kota yang berjauhan, jaraknya berpencar, orang Indonesia sedikit. Jadi kalau kita bikin kajian, saya bikin forum dulu namanya Kamus, Kajian Muslim di Prancis, itu seprancis. Kajian-kajian kita persis seperti ini, pakai Skype dulu, belum ada Zoom. Tapi karena koneksi sangat bagus, jadi alhamdulillah kajian-kajian bisa sangat lancar sekali. Dan keuntungan lainnya, kajian seperti itu bisa dilakukan sambil nyetrika kan, sambil masak juga, kawan-kawan yang mendengarkan. Ternyata Allah menakdirkan sekarang kita semua di situasi yang persis sama, di mana orang-orang bisa belajar lewat online. Jadi ini sebagai pengantar saja bahwa kajian seperti ini harus terus digalakkan, karena ke depan ada corona tidak ada corona, baik itu lockdown ataupun kita kembali normal biasa, agenda untuk belajar secara online itu ini adalah masa depan. Ini is the future. Ini adalah masa depan pembelajaran kita. Jadi orang sekarang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan cara belajar. Jadi itu saya menyebutnya new ways of learning. Cara baru belajar ini adalah masa depan kita semua. Orang yang terbiasa dengan semua sistem belajar ini, dia akan melesat insya Allah akseleratif. Tapi orang yang tidak bisa adaptasi, hanya belajar online seperti ini ketika lockdown, tapi setelah itu dia menjadi konvensional lagi, dia cenderung akan ketinggalan. Bukan berarti menggantikan yang konvensional, tapi dua-duanya ini harus menjadi cara belajar kita, online dan juga di ruang kelas. Nah, sahabat-sahabat semua, sudah dapat materinya semuanya, ada 55 slide. Nah, baik. Ini materinya panjang, nggak bisa saya jelaskan dengan detail seluruhnya. Saya akan skip sebagian materinya. Saya akan membagi materi ini menjadi dua tahapan. Tahapan pertama saya akan membahas tentang apa saja sih isu-isu yang paling vital yang sedang kita hadapi. Tahapan pertama ini saya akan menjelaskan beberapa fakta, sebagian fakta tentang isu-isu lingkungan di berbagai dimensinya. Tahap pertama ini diperlukan agar kita ngerti loh, ternyata yang sedang kita hadapi itu di dunia ini itu lebih parah dibanding yang kita bayangkan. Yang pertama ini membuat kita sadar bahwa setidaknya kita bisa berperan, berkontribusi di ruang yang banyak. Jadi ketika isu lingkungan itu tidak sekedar mengelola sampah, tidak buang sampah sembarangan, ternyata lebih dalam dari itu. Jadi fakta-fakta ini perlu kita ketahui dulu dengan komprehensif. Jadi berpikirnya holistik dulu. Disebutnya helicopter view. Jadi pandangan kita holistik, melihat seluruh situasinya. Baru setelah itu, di tahapan keduanya saya akan membahas tentang apa saja sih persepsi Islam, visi Islam terhadap lingkungan ini. Jadi di dua tahap. Nah, yang pertama, kalau Anda lihat slide yang kedua, kenapa Islam ini kenapa kita membahas isu lingkungan ini? Karena jelas ya, ini adalah perintah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan manusia, makhluk yang namanya manusia ini. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Malaikat tanya,
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat tanya gini, protes. Ini nanti di tema yang lain antum harus mulai memperhatikan setiap diksi Quran ini apa sih maknanya. Malaikat tanya, "Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang suka menumpahkan darah dan merusak di muka bumi?" Malaikat tahu dari mana ya? Malaikat tahu dari mana manusia itu menumpahkan darah dan merusak di muka bumi. Padahal manusianya, Nabi Adamnya belum ada. Belum menciptakan Nabi Adamnya. Malaikat tahu dari mana? Nah, nanti suatu hari mungkin Anda akan menemukan jawabannya. Nggak akan saya jawab sekarang. Yang jelas, Anda harus menemukan jawabannya. Apa korelasi Al-Baqarah ayat 30 ini dengan fosil-fosil purba yang diklaim usianya sudah jutaan tahun. Nah, jadi Anda akan paham. Bukan tentang teori evolusi, sama sekali bukan tentang teori evolusi. Tapi ayat Al-Baqarah ini akan memberikan kita gambaran yang cerah tentang korelasi antara fosil yang jutaan tahun dengan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Kisi-kisinya gini, ada nggak manusia sebelum Nabi Adam? Nah itu pertanyaannya dari ayat ini. Ada nggak makhluk mirip manusia sebelum Nabi Adam? Nah, silakan jawab sendiri. Ini bukan tema kita. Lalu dalam surat Al-Ahzab ayat 72 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal." Sesungguhnya kami memberikan amanah pengelolaan hidup ini kepada langit, bumi dan kepada gunung. Fa'abaina. Tiga-tiganya itu menolak. Gak mampu ya Allah menjadi pemimpin itu. Tiga-tiganya menolak sampai wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sampai manusia itu bersedia untuk mengelola bumi ini padahal manusia itu zalim dan jahil. Nah, dari dua ayat ini kita bisa paham bahwa manusia inilah yang diamanahi oleh Allah sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai pengelola bumi. Bumi ini kita yang memimpin, kita yang mengelola. Tapi pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tahu bahwa manusia itu merusak, bahkan dalam surat Ar-Rum jelas ayat 41 itu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Agar orang-orang itu merasakan akibat tingkah laku mereka, agar mereka merasakan dampaknya sehingga mereka itu bisa tobat, bisa kembali. Tiga ayat ini mengandung dua pengertian. Pertama, manusia itu jahil, merusak, menumpahkan darah, ngaco. Pokoknya manusia ini ancur-ancuran lah di muka bumi ini. Tapi Allah memberikan amanah ke manusia. Artinya apa? Manusia itu punya sifat merusak, tapi manusia itu mempunyai harapan juga untuk memperbaiki dan jadi pemimpin. Jadi dua hal ini membuat kita harus hati-hati dan juga berharap. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang kita rusak ini sebagai manusia. Dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa kita perlu membahas tentang isu lingkungan itu penting? Karena kawan-kawan, di slide nomor 3, ini adalah amanah yang Allah bebankan kepada manusia. Walaupun manusia itu penuh kerusakan, penuh kesalahan, tapi Allah tetap mengamanahinya. Dikasih kesempatan bagi Allah, dari Allah ke manusia, agar manusia ini bisa mengelola dunia ini. Yang kedua, kenapa isu lingkungan ini penting? Karena Islam itu kalau Anda lihat struktur Quran, isinya itu bukan hanya soal salat, bukan hanya doa. Isi Al-Quran itu berhubungan dengan masyarakat, bahkan banyak sekali. Saya nggak punya statistiknya sekarang, tapi banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta. Ketika Al-Quran mengatakan tentang hujan, al-matar, tentang langit yang menurunkan hujan lalu menumbuhkan tanam-tanaman, itu berhubungan dengan siklus kehidupan. Al-Quran berbicara tentang berbagai nama binatang. Lihat dalam nama-nama surat, banyak sekali nama binatang. Al-Ankabut, An-Naml, lalu juga Al-Fil, Al-Baqarah. Banyak nama-nama binatang. Karena ketika Allah memberikan nama surat, ketika Allah memberikan ayat-ayat tentang binatang, itu pasti ada makna yang dalam agar manusia menganalisis. Yang ketiga, kita perlu membahas isu lingkungan. Karena sekarang faktanya, Anda peduli nggak peduli, Anda mau nyadar nggak nyadar, ini sedang kita hadapi. Misalnya gini, ketika kemarin bulan Januari gitu kan, mungkin orang nggak peduli tentang isu corona. Di awal-awal ketika di Wuhan terjadi. Pada akhirnya, suka nggak suka, nyadar nggak nyadar, ngerti nggak ngerti tentang isu virus ini, dipaksa oleh situasi ketika kita masuk bulan Maret, masuk bulan April,
semuanya kira-kira si Indonesia ini paham tentang apa itu corona, pencegahannya, jadi paham kosakata disinfektan, paham kosakata tentang social distancing. Nah, ini salah satu cobaan dan juga teguran dari Allah. Ibaratnya gini, masa sih harus ada masalah dulu sampai kita gitu ngerti? Masa sih harus dikasih azab dulu sampai kita itu ngeh dengan isu yang sangat penting. Jadi Allah sedang menguji kita, seluruh umat manusia dengan satu isu yang namanya virus. Belum yang lain-lain loh. Jadi saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi data-data yang akan saya paparkan ini membuat kita mules, sakit perut, membuat kita khawatir. Ternyata yang sedang kita hadapi itu mungkin jauh lebih berat dibanding corona ini. Nanti Anda akan lihat, jauh lebih berat dibanding corona ini. Walaupun sekarang pun ini udah berat ya. Nah, jadi menghadapi situasi-situasi yang akan sangat berat, akan sangat rugi manusia itu. Manusia itu akan benar-benar repot kalau dia tidak punya ilmu, kalau dia tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan. Dan sebetulnya orang-orang yang sudah membahas tentang tema ini banyak sekali kawan-kawan. Tapi sayangnya, umumnya yang paling concern tentang tema ini adalah non-muslim, orang-orang barat, para aktivis lingkungan. Saya nanti banyak menjelaskan tema ini dari sebuah buku, ini bagus, saya beli tahun berapa ini? Mungkin 2018 saya beli ini. Ini judulnya. What is really happening to our planet? Ini karya tim riset diterbitkan oleh DK Publisher. Ini adalah data-data, fakta-fakta tentang bagaimana infografis tentang yang ada di dunia ini. Ini bagus sekali, cuman mungkin datanya yang saya pakai sudah tidak up to date. Ini udah ketinggalan 3 tahun ya, karena data-data yang dipresentasikan itu harus selalu up to date bukan hanya setiap tahun, bahkan setiap bulan. Coba lihat kawan-kawan, di slide nomor 4-nya. Kita akan mulai. Berapa lama sih usia bumi ini? Bumi itu menurut para ahli diprediksi, bukan semesta ya, tapi bumi ini, planet Earth ini 4,6 miliar tahun tata surya dan bumi kita ini. Jadi dari rentang waktu yang sangat lama itu, bumi itu, kata Thomas Friedman, kebetulan di belakang saya ini semua buku-buku tentang lingkungan ini yang di atas ini. Semua buku-buku tentang masa depan, tentang lingkungan, dan juga tentang bagaimana nasib umat manusia. Sekitar 6 sampai 7 juta tahun yang lalu ada makhluk mirip manusia. Nah, itu yang saya tanya tadi. Itu Nabi Adam bukan? Nabi Adam itu tidak sampai 1 juta tahun. Usia Nabi Adam itu bisa diukur dari nasab kita, dari kita, dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad terus nasabnya ke Abdullah, ke Abdul Muthalib, sampai ke Nabi Ismail, ke Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu diukur Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ismail. Alam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail. Itu sedikit. Dan itu bisa diukur waktunya. Tidak sampai jutaan tahun. Sedangkan ini ada makhluk mirip manusia jutaan tahun yang lalu. Siapa mereka? Nah, itu nanti pikirkan sendiri. Yang jelas tidak ada yang namanya evolusi. Manusia benar-benar mulai hidup nyaman, ada keseimbangan itu 11.500 tahun yang lalu. Artinya apa? Sebelum tahun-tahun ini, di atas tahun ini, jutaan tahun lalu, bumi itu belum stabil, belum layak dihuni manusia. Ada istilah-istilah namanya zaman the Ice Age, ketika bumi itu masih dingin, lebih banyak esnya. Nanti bumi itu tingkat oksigennya pas untuk dihuni manusia itu belum lama. Nah, jadi bumi itu mengalami evolusi, bukan manusianya ya, bumi mengalami evolusi sesuai dengan perkembangan zaman, dan akhirnya Allah memberikan kondisi yang pas untuk dihuni oleh manusia. Ciptakanlah manusia di surga, dan manusia itu diturunkan dari surga ke muka bumi. Karena rumah kita di surga, bukan di bumi. Nah, karena sekarang Nabi Adam itu tinggal di bumi, dan semua keturunannya tinggal di bumi, maka sekarang itu tidak ada ruang lain. Satu-satunya tempat tinggal kita ya di bumi saat ini ketika kita hidup sebelum di akhirat itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kebahagiaan kita itu nanti aja hidup kita di surga karena di bumi masa asalan. Enggak. Cara kita mendapatkan surga itu ya proteksi bumi baik sebaik-baiknya. Di slide nomor 5, sebelum kita menuju surga, maka amal-amal kita di surga, amal-amal soleh kita, pahala kita untuk menuju rumah abadi kita ya di muka bumi ini. Jadi semua yang kita lakukan di muka bumi inilah yang disebut pahala atau dosa.
Jadi jangan pernah berpikir bahwa isu lingkungan ini, oh ini isu hanya aktivis. Isu lingkungan hanya isu orang-orang yang kerja di bidang biologi, di bidang kimia. Oh, kalau saya mah khusus akhirat, saya mah tafsir Quran dan saya akan ngaji. Enggak. Yang namanya beramal soleh itu, mengelola bumi itu adalah Al-Baqarah ayat 30. Mengelola bumi adalah fungsi Al-Khalifah. Jadi Khalifah itu bukan khilafah politik, bukan. Al-Khalifah itu artinya mengelola bumi. Mengelola bumi itu mengelola ekonomi, politik, termasuk mengelola lingkungan. Lalu kawan-kawan, di slide nomor 6, silakan next ke slide nomor 6. Ada istilah yang diperkenalkan oleh para pakar lingkungan. Johan Rockström ini, dia bikin indikator ibarat manusia gini. Manusia itu batas tubuhnya itu suhu kita kira-kira berapa sekarang? Contoh suhu sekarang Anda semua jadi pada tahu nih, suhu manusia normal berapa kira-kira? 36-an ya. 36 derajat, 37, 38 udah dianggap corona sekarang, walaupun kadang-kadang stres, punya utang kadang-kadang. Nah, manusia itu suhunya sekitar segitu. Begitu drop, kita di bawah 34, di bawah 35, drop itu sakit. Terlalu dingin. Di atas itu terlalu panas. Nah, manusia itu di antara 36 derajat suhu badannya. Ketika manusia itu sudah terlalu panas, terlalu dingin, nah itu udah warning. Manusia misalnya konsumsi minumnya 2 liter per hari. Begitu kurang, apa yang kerasa? Pinggang-pinggang mulai sakit kan? Nah, itu yang namanya daya tahan tubuh manusia. Bumi ini pun sama. Bumi ini tuh punya daya tahan. Nah, orang-orang yang ahli ini sudah memberikan indikator. Berapa sih daya tahan tubuh nih? Daya tahan tubuh bumi ini, slide nomor 6, nomor 7 ini menjelaskan tentang berapa sih batas bumi yang bisa ditoleransi. Ini ada beberapa tabel ya. Ada parameter. Pertama nih, climate change. Parameternya adalah jumlah karbon dioksida yang ada di luar. Ini bakal banyak istilah-istilah yang agak rumit. Sebagian mungkin paham, sebagian yang enggak. Saya sendiri sebenarnya bukan ahli di sini. Karena saya bukan ahli lingkungan ya, saya bukan bidangnya. Tapi saya menjelaskan beberapa fakta saja. Ada yang lebih paham tentang ini. Ini adalah angka-angka yang dijelaskan oleh para ahli tentang situasi kita nih, current status di kolom nomor 4. Di current status, ini sudah melebihi batas yang ada. Angka yang seharusnya maksimal daya tahan bumi ini tentang dari karbon dioksida yang harusnya tersebar 350 per million by volume, 350 juta volume. Sekarang sudah 387. Lalu baris nomor 2 lihat. Rate of biodiversity loss. Jumlah biodiversity loss itu jumlah keragaman hayati yang hilang per tahun ya ini ya. Per tahun. Angkanya lihat. Ada 10 number of species per million species per year. 10 angkanya. 10 juta per tahun. Itu maksimal. Maksimal jadi di dunia ini nggak tahu ada berapa miliar ya. Ada berapa miliar spesies yang ada di dunia ini. Atau berapa triliun nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu makhluk-makhluk baru itu. Setiap tahun diprediksi ada 100 juta spesies lebih hilang setiap tahun, bayangkan. Harusnya maksimalnya 10 juta, tapi sekarang yang hilang itu 100 juta per tahun. Bahkan binatang-binatang yang ukurannya besar seperti panda, seperti beberapa spesies harimau udah hampir punah. Nah, itu yang terjadi hari ini. Dan apa efeknya nanti akan saya jelaskan. Efeknya nanti pengaruh ke rantai makanan. Lalu tentang jumlah nitrogen, slide nomor 7, jumlah fosfor, macam-macam lah, termasuk jumlah ukuran kerusakan ozon. Ini adalah angka-angka yang mengerikan. Semua indikator yang dibuat ini, para ahli itu membuat indikator agar kita ngerti nih. Ini loh batas daya tahan bumi. Sampai dengan tubuh manusia. Kalau udah terlalu panas temperaturnya, hati-hati. Berarti udah sakit kita, ada masalah. Begitu bumi ini udah terlalu kebablasan, kerusakannya, hati-hati. Ini warning. Itu slide nomor 6, 7, dan 8. Nah sekarang, slide nomor 9 dan 10 lihat. Apa saja sih isu-isu paling utama yang kita hadapi ini? Ada 10 isu. Pertama, populasi yang berlebihan, overpopulation. Yang kedua, tentang perubahan iklim, climate change. 3, tentang deforestasi. Yang keempat, tentang kehilangan keanekaragaman hayati, loss of biodiversity. Yang kelima, tentang ekosistem. Yang keenam, tentang sampah. 7, tentang
manajemen tanah. Yang kedelapan tentang air. Nah, yang kedelapan ini ngeri nih. Air itu bisa lebih membuat krisis dunia dibanding virus corona. Kenapa? Karena diprediksi nanti orang akan perang. Perang bukan memperebutkan minyak, tapi perang memperebutkan air. Yang kesembilan polusi, yang kesepuluh tentang public health atau kesehatan publik. Yang pertama dulu, lihat tentang populasi. Ini adalah statistik di slide nomor 11, kawan-kawan. Ini ketika saya bilang slide ini terikuti semuanya ya, mengikuti slide-nya. Oke, lihat. Di slide nomor 11 ini adalah statistik angka jumlah manusia dari tahun 90 sampai sekarang. Ini apa namanya? Belum sampai 2 abad. Tahun 1990 jumlah umat manusia itu ada 1 miliar. Lalu kira-kira 70 tahun setelahnya, yang pertama itu bukan 1990 ya, tapi 1890. Maaf, ada yang salah. 1890 itu 1 miliar. Ini di 2 abad yang lalu. Di akhir abad ke-18. Lalu 70 tahun setelahnya, kira-kira setelah Perang Dunia II. Jadi Perang Dunia II itu menghabiskan korban sampai 50 juta orang. Banyak orang yang mati di Perang Dunia II. Apalagi di masa-masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu ada juga virus namanya virus flu Spanyol, Spanish flu, influenza. Korbannya sampai 50 juta, bayangkan. Lebih gede dibanding sekarang. Jumlah umat manusia banyak yang kehilangan populasinya di berbagai negara karena perang dan karena wabah. Makanya ada buku yang bagus, karangan ini nih buku. Oh ini nih. Ini Anda harus baca nih, para pengamat lingkungan. Judulnya Bedil, Kuman dan Baja, Gun, Germ and Steel. Untuk para pembaca social sciences. Jadi Jared Diamond bilang bahwa nasib manusia itu banyak ditentukan oleh wabah, perang dan wabah, senjata, orang saling membunuh, sesuai dengan ayat Al-Baqarah ayat 30 tadi, manusia saling menumpahkan darah, atau karena virus dan karena wabah. Jadi banyak sekali situasi ketika jumlah umat manusia itu drop. Tapi beres Perang Dunia II, perang relatif berkurang, nggak ada perang dunia lagi. Yang ada perang-perang regional, perang kecil. Sehingga jumlah umat manusia itu melonjak. Di masa-masa damai, manusia kerjaannya makan, kerja, beranak pinak. Tahun 59 jumlah manusia 3 miliar. Disebut generasi mereka itu generasi baby boomers. Jadi kalau yang lahir di tahun-tahun segini, mungkin mereka adalah kakek kita, nenek kita. Atau mungkin orang tua kita sebagainya. Lalu bayangkan dari tahun 59 sampai 74, hanya 20 tahunan, jumlah manusia jadi 4 miliar. Tahun 87 nih, ini udah masuk milenial. Yang lahir 86, 87 ini sudah masih masuk kategori milenial ya. Ada yang sudah nggak masuk ini, yang udah masuk kolonial di sini. Jadi di zaman-zaman ketika milenial lahir itu, jumlah manusia 5 miliar. Lalu generasi baru yang lahir tahun 2000-an, jumlah mereka 6 miliar. Sekarang jumlah manusia berapa? Kira-kira 7 sampai 8 miliar jumlah manusia. Diprediksi tahun 2050 itu jumlah manusia sampai 10 miliar. 2100 Allahu a'lam berapa, bayangkan. Jadi perkembangan manusia itu dahsyat. Apa efeknya dari sini? Lihat di slide nomor 12. Efeknya kawan-kawan, jumlah manusia itu memang banyak anak banyak rezeki, oke, itu ada betulnya. Tapi lihat, efek dari jumlah manusia yang banyak itu, konsumsi manusia terhadap perkotaan itu luar biasa. Tahun 1950 lihat, di slide nomor 12, tahun 1950 hanya ada satu kota yang disebut megacity. Megacity. Penduduknya jutaan itu kan. Tahun 2018 hanya dalam waktu 70 tahun ada 28 megacity. 28 megacity artinya konsumsi listrik, konsumsi fosil, konsumsi minyak, kendaraan, polusi. Ini efeknya. Jumlah manusia yang banyak itu benar-benar berefek pada penggunaan manusia terhadap pangan, terhadap sumber daya alam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana manusia mengelola jumlah yang sangat banyak ini? Apakah KB itu diperlukan atau enggak? Apakah Islam itu sesederhana banyak anak menjadi rezeki, tapi jumlah penduduk yang sangat banyak ini tanpa pengendalian? Itu juga perlu dipikirkan. Kenapa?
Karena jangan sampai jumlah populasi yang tidak terkendali ini membuat krisis yang lain. Tapi tidak berarti dalam Islam itu tidak berarti populasi itu perlu dikurangi. Ada orang-orang kawan-kawan, orang-orang yang berpikir ekstrim ketika melihat isu lingkungan, yang mereka pikirkan adalah bagaimana mengurangi populasi saking banyaknya. Termasuk Bill Gates ya, yang sekarang lagi ramai dibicarakan tentang populasi ini. Dia termasuk orang yang mempopulerkan bahwa salah satu krisis alam semesta ini adalah karena banyaknya jumlah manusia. Nah, sekarang umat Islam ditantang antara jumlah yang banyak ini dengan nilai Islam untuk menjaga nyawa. Menjaga nyawa itu dalam Islam termasuk level nomor 2 dari tujuan Islam. Tujuan pertama adalah menjaga agama, tujuan kedua adalah menjaga nyawa. Jadi bakal ada dalam setiap zaman itu orang-orang yang mikirnya ekstrim, orang-orang gila, yang menyelesaikan solusi itu dengan cara apa? Depopulasi, mengurangi jumlah manusia. Tapi minimal kita paham, populasi yang banyak betul membuat kita konsumsinya lebih banyak, membuat kita lebih banyak merusak alam. Tapi artinya apa? Sebagai muslim berpikirnya dibalik dong. Jumlah populasi yang banyak artinya lebih banyak khalifah di muka bumi, lebih banyak ilmuwan, lebih banyak pengelola bumi, lebih banyak orang-orang yang harus menjaga bumi ini. Seperti itu persepsinya, bukan sebaliknya. Nah, jadi dari sini akan sangat terlihat antara orang yang punya akidah tauhid dengan orang yang tidak punya tauhid. Antara orang yang menganggap manusia itu sebagai khalifah dengan orang yang menganggap manusia itu hanya sebagai perusak. Jadi overpopulasi itu harusnya sebagai tantangan yang membuat manusia itu lebih mampu mengelola alam, bukan malah merusak. Tapi minimal kita paham bahwa populasi yang banyak itu berpotensi bisa mengkonsumsi lebih banyak aset alam ini. Itu masalah pertama, overpopulation. Saya belum menjelaskan solusinya. Yang kedua, masalah kedua adalah perubahan iklim. Di slide nomor 13, climate change. Sejak tahun 1950 sampai sekarang kawan-kawan, kenaikan suhu bumi itu rata-rata 0,8 derajat Celcius per tahun. Jadi bayangkan, sekarang suhu bumi udah benar-benar meningkat. Padahal batas toleransi kita itu hanya 2 derajat Celcius menurut Paris Agreement tahun 2015. Dari mana ini? Di slide 14, efek dari perubahan cuaca ini, di slide 13 ini lihat ada skemanya ya. Karena ada efek rumah kaca, karena karbon dioksida yang terlalu banyak akibat polusi di atas, maka sinar matahari yang masuk ke bumi itu ketika dipantulkan ke atas itu tertahan oleh polusi yang ada di udara. Sederhananya kayak gitu. Itu yang namanya efek rumah kaca. Jadi bumi ini tertahan di atas itu, di awan itu, di atas itu tertahan oleh polusi-polusi, sehingga sinar matahari yang harusnya dipantulkan keluar bumi itu tertahan semua. Itulah yang membuat bumi ini makin panas. Ibaratnya di oven, kita di dalam oven yang nggak bisa keluar. Apa efeknya? Lihat, ada minimal ada 6 efek dari global warming ini. Slide nomor 14. Pertama, melelehnya es di kutub dan glasier. Karena makin panas, maka gunung-gunung es yang ada di kutub ini jumlahnya ini kan ribuan ton, jutaan ton. Gunung-gunung es ini mulai meleleh. Kalau gunung es meleleh, efeknya nomor 2, kenaikan air laut. Dari tahun 1880 sampai sekarang, sampai 2013, kenaikan air laut itu 23 cm. 23 cm itu kan sampai selutut ya. Apa sih efeknya kan bagi kita orang-orang Ciwidey gitu kan, orang ini Kang Izar ini orang Agar Kalong gitu kan, gak akan ngefek buat antum. Tapi buat orang-orang yang tinggal di Pangandaran, orang yang tinggal di Tokyo, orang yang tinggal di Jakarta, orang yang tinggal di pesisir, itu akan berefek sekali ketika ada kenaikan air laut itu. Kota-kota itu, saya pernah ikut konferensi di Paris tentang global warming ini, tentang isu lingkungan ini. Efeknya ke depan itu bisa jadi kita hanya akan tinggal melihat sejarah kota-kota yang di pinggir laut itu. Sudah tenggelam semua. Kenapa? Karena kenaikan air laut. Kenaikan air laut itu akan benar-benar mengganggu ekosistem. Karena esnya mencair. Dampaknya 10 juta manusia terkena dampak banjir pesisir setiap tahun. Hari ini 10 juta manusia. Lalu juga efeknya pada perubahan ekosistem global warming ini. Lalu juga pada kematian banyak sekali binatang, satwa, dan polusi. Kemarin Anda lihat di Australia itu ada kebakaran hutan dahsyat ya. Kebakaran hutan dahsyat, lalu unta-unta itu pada berlarian
Di Australia itu kemarin, saya nggak tahu data terakhirnya, mereka menargetkan membunuh 10.000 unta karena mereka ini kehilangan hutan dan mulai mencari air di rumah-rumah warga. Yang baru dibunuh itu 5.000 tuh. 5.000 lagi. Coba kalau diinfakkan ke Indonesia kan, atau Indonesia, ini serius bukan bercanda. Kalau Indonesia misalnya membuat diplomasi, mereka menampung unta-unta itu untuk jadiin kurban gitu kan, se Indonesia lumayan tuh. Tapi yang jelas binatang menjadi korban akibat ekosistem ini. Ya memang itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi gara-gara kita kan. Efek global warmingnya, kebakaran hutan yang luar biasa parah di Australia itu. Itu isu climate change ya. Jadi perubahan iklim itu adalah kalimat yang halus, kalimat yang apa namanya, yang dibuat agar kita tidak terlalu panik. Padahal perubahan iklim artinya kerusakan iklim. Karena iklim yang sudah Allah ciptakan, yang sudah saya jelaskan di awal, itu sudah seimbang. Allah menjadikan setiap zaman itu berubah-ubah iklimnya sesuai dengan keseimbangan muka bumi. Tapi sekarang dalam waktu yang sangat singkat, suhu naik, iklim berubah, semuanya berubah. Akibat siapa? Akibat ulah tangan manusia. Artinya ini perubahan iklim itu artinya kerusakan iklim. Cuman kita menggunakan bahasa yang halus dengan istilah climate change. Padahal yang aslinya adalah the damage, kerusakan di muka bumi ini. Isu 3 sekarang ya. Tadi populasi, yang kedua climate change, yang ketiga deforestasi. Slide nomor 15. Hutan itu, kenapa kita perlu jaga? Ya jelas ya, Anda tahu sendiri, fungsi hutan satu, ini adalah sumber untuk kertas. Ini adalah apa namanya, sumber untuk menjaga agar kita tidak kebanjiran ketika ada hujan. Ini juga yang memproduksi udara kita, oksigen kita. Ini juga tempat bagi 70% keragaman hayati. Lebih banyak di hutan dibanding di kota. Ini juga tempat kita untuk mengambil makanan, juga mengambil obat-obatan. Obat-obatan kan dari hutan semua. Nah sekarang bayangkan, ketika hutan ini makin berkurang, akibat siapa? Akibat manusia. Kita bikin kota terus. Kita benar-benar, bahkan kalau orang-orang yang bisnis sawit, hati-hati gitu ya. Kita dapat untung dari sawit, oke. Karena kita belum punya alternatif lain untuk dapat minyak, kita ngambil sawit terus. Tapi efeknya ketika kita merusak hutan, semua bahan-bahan yang menyuplai kehidupan sehari-hari inilah yang stop berkurang. Dan ironinya, deforestasi ini, angka-angka yang diteliti oleh para ahli di slide nomor 16, Indonesia termasuk negara yang berkontribusi besar pada deforestasi. Yang warna merah itu adalah negara-negara disebutnya negara-negara yang loser, negara-negara yang kalah dalam pengelolaan hutan. Uruguay nih, negara yang termasuk bagus ya pengelolaan hutannya. Di Asia Tenggara nih, Cina, Vietnam, termasuk bagus pengelolaan hutannya. Filipina, bahkan India. Tapi ini Indonesia, Malaysia, Kamboja termasuk para pecundang soal pengelolaan hutannya. Karena rusak habis-habisan. Tahun 2007 kalau nggak salah, Henry Ford itu, Anda tahu Henry Ford kan? Aktor Hollywood, pemeran Indiana Jones. Dia datang ke Indonesia marah-marah, memprotes ke Menteri Kehutanan tentang pengelolaan hutan yang parah di Indonesia, akibat kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan, penebangan liar yang gila-gilaan. Dan kadang-kadang kawan-kawan, untungnya itu tidak masuk ke negara. Mending kalau untungnya masuk ke negara. Tapi ini dijual oleh cukong tertentu, oleh mafia tertentu, ke para pengembang atau ke para pembalak liar. Biasanya yang benar-benar menghancurkan hutan itu adalah para pembalak liar, perusahaan-perusahaan internasional, multinasional. Mereka itu datang ke hutan, bikin konsensi, bikin kerjasama dengan pemerintahnya atau dengan oknum pemerintah selama 10 tahun, habis aja semuanya dihabisin. Setelah itu mereka pergi lagi gitu. Walaupun di awal perjanjian nanti akan ada reboisasi, mereka nggak peduli, pergi aja udah. Selama selama asetnya sudah mereka keruk, setelah itu mereka tinggalkan. Dan Indonesia termasuk yang lemah soal ini. Coba bayangkan, di kota saja kita repot terus korupsi. Ini di hutan gitu kan, siapa yang akan mengontrol itu? Nggak ketahuan. Ini masalah kita. Jadi kalau Anda ingin membela isu lingkungan, bukan sesederhana mengelola sampah loh. Jadi kalau ada orang yang ingin, saya ingin menjadi muslim pejuang kembali ke kampung saya, proteksi hutan Anda. Sebelum semuanya seperti di Bandung Utara, kawan-kawan. Di Bandung Utara itu mungkin orang-orang yang sering jalan-jalan mungkin seger-seger aja ya.
wah enak, keren, banyak kafe, banyak restoran, banyak hotel gitu kan. Tapi mikir nggak, semakin banyak nanti pembangunan di Bandung Utara, semakin kering Bandung tuh di tengah tuh, semakin kering. Ataupun di Bandung Selatan itu kan daerah resapan air semua. Itu paling sederhana sekali lah. Jangan mikir soal yang lain, soal air saja, resapan air. Begitu hutan berkurang, dibuat perumahan, dibuat komplek, dibuat apa namanya perhotelan, kafe-kafe, ya berarti air bakal kering di kota besarnya gitu kan. Nah, jangan sampai kota-kota yang sudah nanggung rusak, jangan sampai lebih banyak lagi orang-orang yang tinggal di kampung halamannya masing-masing, pulanglah ke kampung halaman. Proteksi hutan Anda masing-masing. Anda jadi pejabat, jadi camat, jadi wali kota, jadi gubernur. Agar apa? Agar Anda bisa melindungi setiap jengkal daerah Anda. Itulah perjuangan Muslim. Bukan hanya soal, bukan hanya ngaji atau bukan hanya bikin gerakan ayo buang sampah sembarangan, bukan. Next, sudah 18, isu loss of biodiversity, kerusakan laut. Nah, itu di hutan sekarang di laut nih. Apa yang terjadi? Kembali ke efek dari climate change atau efek dari global warming tadi, karbon dioksida yang banyak itu. Karbon dioksida itu kan diciptakan oleh mesin-mesin, pabrik-pabrik, oleh kehidupan modern lah intinya, oleh kota-kota besar. Karbon dioksida yang banyak itu ketika ke atas, terbang ke atas, diserap oleh awan, oleh atmosfer kita, itu menyebabkan efek rumah kaca yang saya jelaskan. Tapi ketika karbon dioksida itu diserap di bawah ke laut, nanti diserap ke bawah itu oleh tanah dan oleh laut. Diserap oleh laut, itu membuat air laut lebih asam. Apa efeknya? Ketika air laut lebih asam, kematian kerang. Ketika kerang mati, apa efeknya? Terumbu karang, plankton, bulu babi, tiram. Binatang-binatang yang membuat laut itu sehat, karena memproduksi memproduksi rantai makanan yang bagus, itu dirusak oleh karbon dioksida. Ini belum limbah loh. Ini belum kerusakan laut gara-gara limbah. Ini kerusakan laut gara-gara udara. Udara yang terserap, yang bercampur dengan air laut, karbon dioksida ini, menyebabkan kematian keanekaragaman hayati di bawah laut. Itu satu, karbon dioksida. Yang kedua, overfishing. Overfishing. Beberapa binatang, beberapa satwa di laut ya, halibut, Atlantic wild, lalu juga caviar, tuna bluefin. Ini contoh beberapa jenis ikan yang terancam punah. Punah berarti nggak akan ada penerusnya, bakal punah. Gara-gara apa? Gara-gara apa yang kita sebut dengan istilah kemajuan teknologi. Jadi kalau Anda berpikir sekarang, apakah teknologi itu apakah kemajuan sains itu indikatornya adalah efisiensi, produksi, lebih banyak, lebih cepat, lebih efisien, apakah itu? Kalau saya tanya, kalau ada orang ilmuwan hebat menciptakan sebuah alat, ataupun kapal laut, ataupun alat untuk menangkap ikan, yang bisa memproduksi 100 kali lipat, lebih banyak per hari, apakah itu positif? Kan tidak selalu positif. Itu akan menyebabkan overfishing. Overfishing itu membuat rantai makanan di bawah laut itu terganggu. Akhirnya, binatang-binatang yang lebih gede seperti lumba-lumba, ikan paus, ikan hiu ya kehilangan makanan kan, lebih minim makanan mereka. Makanya kalau ada film jauh, film apalagi tentang ikan hiu, film-film yang kayak gitu itu sebetulnya propaganda semua kan. Yang aslinya kita menghabiskan makanan ikan hiu, bukan hiu yang makanin kita. Justru hiu itu stres, makanya mereka nyanyi dengan bayinya kan, baby shark itu. Nah, jadi kawan-kawan, kerusakan di bawah laut itu luar biasa banyak ya. Polusi air, karbon dioksida oleh udara, overfishing gara-gara kita terlalu banyak mengambil ikan. Yang ketiga, polusi air. Lebih parah lagi, limbah rumah tangga kita dari toilet-toilet kita. Banyak negara yang tidak punya sistem sanitasi yang baik, sistem pengolahan limbah yang baik, dialirkan ke laut. Atau misalnya Anda lihat sekarang kalau ada itu bukan satwa laut, bukan satwa maritim, tapi plastik, tapi sampah. Ada beberapa negara yang cara untuk mengolah sampahnya itu membuang ke laut aja udah gitu. Itu luar biasa, itu nggak punya otak kayak gitu. Tapi itu yang terjadi kawan-kawan. Jadi ibaratnya, ya lumayan lah gerakan kesadaran mengut sampah di laut itu lumayan juga, nggak bisa kita nafikan juga. Tapi saya coba berpikir kadang-kadang kalau nggak ada solusi yang signifikan, ibaratnya kita ini
mungutin sampah pakai tangan, tapi sekalinya kita buang pakai traktor gede gitu. Pakai traktor gede itu yang terjadi di laut itu. Kita mengutin sampahnya pakai tangan satu demi satu, sedangkan kebijakan yang lemah membuat beberapa perusahaan atau beberapa kota atau beberapa negara membuang sampahnya ribuan ton ke laut setiap tahun, bayangkan. Itu yang terjadi. Sampah, nitrogen, fosfor, kotoran, pupuk, kotoran binatang, kotoran rumah tangga. Ini dengan seenaknya manusia membuang ke laut. Lalu kehilangan satwa itu bukan hanya di laut, loss biodiversity di hutan juga sama ya, di hutan. Nomor 5, isu berikutnya tentang kerusakan ekosistem gara-gara apa? Gara-gara invasive spesies. Invasive spesies itu adalah gini. Ada spesies-spesies yang kita introduksi, kita pindahkan dari tempat aslinya ke daerah yang baru. Misalnya tahun 1894 beberapa orang Eropa dari Inggris, dari Prancis itu membawa kelinci ke Australia. Ada 20 ekor kelinci ke Australia. Di Australia itu nggak ada kelinci. Kelinci itu binatang yang emang nggak ada di Australia dulunya. Tapi kelinci itu adalah binatang yang diintroduksi ke Australia, dibawa ke sana. Apa yang terjadi kawan-kawan? Tahun 1920, berarti berapa tahun ya? Kira-kira 30 tahun setelahnya ya. Ya 26 tahun setelahnya, jumlah kelinci yang ada di Australia dari 24 misalnya ada 12 pasang, melonjak menjadi 10 miliar. Ini bukan lagi menjadi kelinci yang lucu kita mainin, enggak. Ini menjadi hama. Kelinci inilah yang menjadi pesaing spesies yang sejenis. Pesaing herbivora yang sejenis. Jadi binatang-binatang yang harusnya mendapatkan jatah rumput, mendapatkan jatah makanan, ini tersaingi oleh kelinci yang jumlahnya banyak. Tahu sendiri kelinci kan kalau beranak pinak itu bukan 1-2 pakai KB. Kelinci itu beranak itu 10, 20 gitu kan. Nanti punya anak lagi kayak gitu. Jadi dalam waktu singkat, jumlah kelinci melonjak menjadi 10 miliar dalam waktu 26 tahun. Nah, yang kayak gini kawan-kawan, coba kita pikirkan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan komodo di Indonesia itu kan, meletakkan panda di berbagai daerah di Cina, meletakkan beruang kutub di kutub, meletakkan harimau lorengnya di Sumatera gitu kan, di Jawa. Itu nggak salah-salah, tidak random, tapi dengan hikmah, dengan bimiqdar, dengan ukuran yang sangat sempurna. Itu yang Allah ciptakan. Nah, manusia yang sok tahu, kayaknya ini bagus juga nih binatang ini kita pelihara di sana. Ketika dibawa ke daerah lain, binatang inilah yang merusak ekosistem. Termasuk kayak ini nih, piton Burma. Piton Burma juga termasuk piton Indonesia, ini pernah diintroduksi, dibawa ke Amerika. Ular-ular piton ini. Ketika ular piton itu dibawa ke sana, si piton ini lebih berkuasa dibanding ular-ular yang ada di sana. Sehingga piton ini mengganggu ekosistem, menyaingi rantai makanan ular-ular yang sejenis. Ular yang sejenis kehilangan makanan gara-gara diborong oleh si piton ini. Lumayan lah, salah satu ekspor kita berarti kan piton ya, yang mengalahkan piton Amerika. Tapi maksud saya adalah spesies yang kita introduksi ke daerah lain itu merusak alam tanpa kita sadari. Dan itu baru sebagian yang kita tahu. Terlalu banyak spesies, termasuk spesies bukan hanya binatang, tumbuhan. Ketika diintroduksi ke daerah lain tidak selalu positif, perlu dipikirkan matang-matang. Lalu isu nomor 6, waste disposal, slide nomor 22. Coba lihat kawan-kawan. Isu nomor 6, lihat, waste disposal. Angka-angka ini adalah angka yang kita konsumsi sehari-hari kawan-kawan. Tahun 90 ada 0,5 juta ton sampah per hari. Oke ya, 90 itu ya produksi masih sederhana. Tahun 2000 3,3 juta ton. 2011 ada 12 juta ton per hari. Itu jumlah sampah. Jadi setiap hari di seluruh dunia ini ada 12 sampai 20 juta ton hari ini sampah per hari. Dan kalau kita membuang botol sampah nih, kita membuang sampah botol plastik. Kita makan ya, snack, makan. Kita lempar di Pangandaran lagi jalan-jalan gitu kan. Lalu dikubur di tanah atau kita lagi camping tuh. Saya paling sebel kalau camping, kalau ke alam bebas, daerah indah semuanya, tiba-tiba ada satu sampah Indomie. Ada sampah pop mie atau sampah kopi plastik yang disimpan di tempat orang bakar-bakar untuk camping itu. Itu perlu waktu 700 tahun sampai sampah itu hilang terurai. 700 tahun itu kan.
Itu luar biasa kerusakan yang kita buat. Apakah itu perlu S3 gitu kan agar ngerti? Nggak harus. Yang penting dia ngerti tentang efek yang dia lakukan. Satu piece snack itu perlu diulang 700 tahun. Nah, yang kayak gini kan nggak perlu pendidikan tinggi. Tapi orang kadang-kadang tidak sadar dengan efek yang dia rusak. Ada 800 hampir 900 botol plastik dibuang per detik. Ketika saya ngomong 2 detik, berarti ada 1.800 sampah, ada 1.800 botol plastik dibuang di seluruh dunia ini. Ini luar biasa ya, lihat jumlah sampah ini. Lihat pengolahan sampah, slide nomor 23. Ini beberapa negara yang menggunakan cara satu, landfill atau dikubur. Nih, Australia 70%, Jepang 6%. Nih. Australia ini nggak keren-keren amat pengelolaan sampahnya. 70% sampah di Australia dikubur, bayangkan. Kalau Jepang cuma 6% yang dikubur. Ada sampah-sampah yang tidak bisa dibakar tapi dikubur. Perancis 36. Yunani 92% nih, banyaknya dikubur. Ada pengelolaan sampah itu dengan dibakar, lihat. Yang dibakar Jepang. Jepang keren. Sebagian besar sampahnya itu dibakar dengan cara yang bagus sehingga tidak jadi polusi. Swedia bagus. Setelah 26. Ada yang didaur ulang. Nah, daur ulang ini lebih keren lagi. Korea Selatan 50% sampah mereka daur ulang. Jepang 18%. Lalu ada yang dikomposting, dijadikan pupuk. Nah, Australia ternyata tidak dibakar tapi menjadikan dia pupuk. Kenapa? Karena tanahnya banyak sesuai dengan kebutuhan negaranya. Tanahnya banyak, kebutuhan pertanian tinggi, maka sampah itu diurai, diubah, didaur ulang menjadi pupuk. 70%. Indonesia, nggak tahu Indonesia termasuknya yang mana. Kayaknya dibuang di laut Indonesia itu. Sampah makanan. Nah, ini masuk juga nih ke tema Ramadan, nyambung dengan Ramadan kita. Slide 25. Jumlah makanan yang terbuang per tahun itu 1,4 miliar ton. 1,5 miliar ton, bayangkan. Efeknya, sampah makanan itu akan menghasilkan gas metan di sini, emisi metan. Ada 3 miliar ton gas metan dilemparkan ke atmosfer. Ini menjadi racun. Ini efek makanan. Jadi hati-hati ketika kita makan nggak habis. Rasul sudah memberikan arahan sejak zaman dulu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir itu adalah saudara-saudara setan. Ternyata efeknya sekarang baru kerasa tuh. Jumlah makanan yang kita buang itu bisa merusak alam. 7 tentang pengolahan tanah ya. Bisa, atau disertifikasi. Saya lewat aja. Yang ke-8 tentang air. Lihat air. Slide 27. 71% bumi itu diisi oleh air. Sebagian besarnya. Dari air yang banyak ini, sebagian besarnya 97% itu air asin, air laut. Sisanya cuma 2,5% air yang segar yang bisa diminum itu. Dari 2,5% air yang sedikit ini, sebagian besarnya es. 69 sampai hampir 70%-nya es. Jadi air yang bisa kita minum itu hanya 30%. Dari 2,5% air yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Air bersih itu, air yang layak minum itu makin sedikit kawan-kawan sekarang. Makin sedikit sekali. Ada orang-orang yang harus berjalan sampai 5 km untuk mendapatkan air setiap hari di beberapa negara itu. Di Pakistan termasuk, kalau di Afrika udah jelas, di beberapa negara yang kering itu. Orang ingin mendapatkan air bersih susah itu kan. Ada air bersih di bawah tanah, tapi dimonopoli oleh perusahaan. Alhamdulillah Indonesia tidak memiliki masalah itu. Tapi kalau nggak hati-hati kawan-kawan, air bersih itu akan dikuasai oleh kapitalis. Sekarang udah mulai nih beberapa sumber air bersih terus dijadikan bisnis sebagai air kemasan gitu kan. Menjadi air kemasan. Lalu air natural yang Allah berikan melalui hujan diserap oleh daerah, kita sendiri yang bodoh yang mereduksi daerah-daerah resapan air. Jadi ini perhatian kita, isu yang perlu kita perjuangkan. 9, isu polusi, saya lewat udah saya bahas. 10, isu public health. Nah ini kawan-kawan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41 di slide nomor 30, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Lalu apa yang perlu kita lakukan nih? Ini kan fakta semua nih, penyakit yang kita ciptakan. Apakah Islam memiliki konsep bagaimana kita menjaga alam? Ada.
Di slide nomor 31, saya merangkum ada 8 kurang lebih. Ada 8 konsep atau 8 prinsip Quran. Prinsip Quran ini bagaimana kita memandang isu alam. Pertama, al-istikhlaf. Al-istikhlaf itu artinya apa? Istikhlaf itu artinya kita diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola bumi. Jadi pengelolaan istikhlaf itu. Dalam surat Al-Hadid, Allah mengatakan, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma khalaqakum mustakhlafina fihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasai. Jadi ketika kita diberikan harta, kita menguasai harta ini, Allah memberikan fungsi. Harta ini perlu kita infakkan. Jadi sekarang kawan-kawan, semua yang Anda memiliki power menguasai tanah. Anda memiliki kekuasaan menguasai daerah. Anda memiliki kekuasaan hanya menguasai air PDAM, air ledeng yang ada di rumah. Itu semuanya istikhlaf, itu semuanya amanah. Tidak ada yang boleh disia-siakan. Jadi bukan milik kita. Air saya sendiri mau dipakai mandi berapa lama pun, mau dipakai mandi setengah jam. Ini kan air saya sendiri mau dipakai hura-hura juga. Ini kan tanah saya sendiri mau saya rusak enggak? Mau saya rusak atau mau saya perbaiki atau mau saya bangun juga. Nggak ada yang namanya seenaknya dalam Islam. Dalam Islam, semua yang kita miliki, semua yang kita punya, semua yang kita kuasai, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang Muslim menggunakan apapun yang dia miliki harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya visi istikhlaf. Maka bagi seorang Muslim itu, targetnya apa? Kalau Anda ingin merubah, kalau kita ingin merubah alam, kalau kita ingin memproteksi alam, tidak ada jalan lain selain menjadi powerful. Nah, itu intinya. Nah, sekarang siapa yang menguasai alam, siapa yang powerful? Yang powerful, yang dia mempunyai peran menjaga alam atau merusak adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan yang punya 10.000 karyawan, perusahaan yang punya cabang seluruh negara, IKEA tuh. Nah, itu menguasai alam tuh. Apple tuh, Samsung, Chevron, Exxon Mobil gitu kan. Total, itulah yang menguasai alam. Jadi selama kita belum selevel seperti mereka, kita nggak bisa bersaing. Jadi kalau Anda melihat ada agenda-agenda seperti apa istilahnya CSR, Corporate Social Responsibility, agenda CSR mereka infak misalnya 2,5% atau cuma 2% atau 5%, itu nggak ada apa-apanya, kecil sekali dibanding kerusakan yang mereka ciptakan. Kalau perusahaan-perusahaan internasional yang merusak alam itu, infaknya memang ada. Angkanya seperti miliaran dolar gitu kan, seperti gede angkanya. Padahal itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada artinya dibanding kerusakan yang mereka ciptakan terhadap alam semesta, kawan-kawan. Jadi, kalau kita ingin menyaingi mereka, memang solusinya itu bukan, umat Islam solusinya bukan dengan ceramah. Solusinya bukan dengan, ya kita bikin edukasi, nggak hanya itu. Solusi nomor pertama adalah menjadi khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu bukan hanya presiden. Khalifah fil ard adalah Anda menguasai perusahaan pangan, dari hulu sampai ke hilir. Menguasai hutannya, sehingga Anda bisa mengatakan inilah hutan yang akan saya proteksi, akan saya pakai sesuai dengan saya butuhkan saja. Siapa yang bisa bilang kayak gitu? Perusahaan kapitalis, perusahaan yang tidak punya tauhid, gak akan pernah berpikir ya kita proteksi alam deh demi kelangsungan anak cucu kita. Gak akan pernah berpikir kayak gitu. Keruk terus sebanyak-banyaknya. Nanti setelah mengeruk, nama kita jangan sampai jelek dong, ya kita infak di luar. Istilahnya CSR. Istilahnya filantropi, istilahnya adalah misalnya peduli lingkungan, istilahnya misalnya proteksi alam. Itu nggak ada apa-apanya kawan-kawan dibanding kerusakan yang mereka cipta. Jadi kalau ingin menyaingi, sarananya menjadi khalifah. Itu namanya visi istikhlaf. Yang kedua, alam semesta ini pun masih banyak cara-cara yang Allah tantang dari kita agar apa? Agar kita menciptakan solusi-solusi yang sangat teknis. Solusi-solusi yang bisa membuat kita mengatasi masalah-masalah lingkungan ini. Makanya dalam Islam, kawan-kawan, kata ulama itu erat kaitannya dengan ilmu alam atau IPA lah. Dalam surah Al-Fatir Allah mengatakan, "Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik." Dan dari manusia itu, manusia lalu juga binatang ternak, binatang melata, dan juga makhluk-makhluk yang lain bermacam-macam warnanya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para saintis atau ulama. Ulama, saintis sama itu.
Jadi orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang mengkaji alam semesta ini. Jadi bagian dari kita memproteksi alam adalah kita mempelajari, menganalisis, mentadaburi alam ini agar kita menciptakan solusi-solusi yang signifikan. Menurut saya contoh ya misalnya, contoh bagaimana mengurangi masalah plastik. Yang saya bilang tadi, 9/10 benda mengapung di laut adalah plastik. Jadi masalah plastik itu solusi terbesarnya adalah bagaimana teknologi pengolahan plastik. Karena pada akhirnya kita butuh plastik. Anda mau bikin program mengurangi sampah plastik di mana-mana pun percuma, pada akhirnya plastik ini merusak. Jadi sekarang plastik yang merusak ini perlu diimbangi dengan seorang muslim, seorang ilmuwan yang menciptakan teknologi, metode pengolahan, ataupun alternatif bahan yang menggantikan plastik. Nah itu namanya sains. Dan sayangnya yang berpikir ini itu bukan kita, tapi orang lain lagi. Minimal sejauh ini saya mendapatkan ada 2 orang. Yang satu orang Israel, dokter dari Israel, perempuan. Dia menciptakan bahan pengganti plastik yang natural yang bisa larut dalam air. Yang kedua ada mahasiswi Inggris dari Essex University. Dia menciptakan bahan dari sisik ikan gitu yang bisa menggantikan bahan plastik. Jadi fungsinya kayak plastik tapi itu dari bahan alami yang kalau kita campur dengan zat tertentu dia bisa larut dalam air. Dia bisa terurai. Tidak harus 700 tahun. Nah inilah fungsi muslim kawan-kawan. Jadi kalau ada kawan-kawan dari ITB, dari UNPAD, dari UI yang hadir di forum ini, dari kampus-kampus manapun, dia kuliah bidang kimia, nah inilah kontribusi Anda. Inilah cara Anda menjaga lingkungan, teliti alam itu. Setiap ramuan yang Anda ciptakan, itulah yang menjadi ladang amal soleh, menjadi amal jariah, berpahala di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama pahalanya, bahkan mungkin lebih besar dibanding Anda mengajarkan tajwid bagi anak-anak. Mungkin lebih besar efeknya bagi seluruh dunia, dan nanti akan menjadi tabungan pahala di akhirat dibanding kita hanya dibanding kita mengajarkan tentang misalnya fikih puasa bagi satu masjid yang efeknya terasa oleh orang-orang yang ibadah di masjid itu, tapi Anda menciptakan ramuan pengolahan sampah ataupun ramuan kimia yang menggantikan zat-zat yang merusak alam yang bisa bermanfaat bagi seluruh dunia. Jadi analisis dan tadabbur adalah visi Al-Quran terhadap lingkungan. Teliti, jangan sampai yang berbondong-bondong, berlomba-lomba menelitinya orang lain. Contohnya ini ya, kayak sekarang, bagaimana kita menggantikan minyak gitu kan. Anda lihat negara-negara yang lebih dekat dengan Nabi kita secara geografis, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, di Timur Tengah, Al-Quran diturunkan di daerah sana, nabi-nabi di sana, ajaran Islam pun lebih mudah difahami orang-orang yang bisa bahasa di sana. Tapi soal isu lingkungan ini nggak kepikiran oleh mereka kawan-kawan. Yang mereka jalani puluhan tahun adalah menjual minyak yang mereka punya. Kenapa nggak ada orang yang berpikir menciptakan teknologi, menciptakan bahkan teknologi minyaknya pun di Iran misalnya, di Iran perusahaan pertama yang menggali minyak yang membuat kilang minyak di Iran itu perusahaan Inggris tahun 1901 yang sampai hari ini masih mengeruk minyak yang menjadi British Petroleum. Itulah cikal bakal BP itu di Inggris. Di Iran pertama kali, bukan orang Iran sendiri, bukan orang Islam sendiri. Jadi kita jual teknologinya nggak punya. Yang kedua, selain nggak punya, kita hanya jual kekayaan alam, jual minyak. Siapa yang berpikir? Yang berpikir justru orang lain yang berpikir bagaimana kita menghidupkan mesin tanpa minyak. Menghidupkan mesin dengan cara misalnya mobil-mobil mereka sudah mulai menciptakan hybrid. Sekarang sudah mulai populer mobil-mobil hybrid dengan tenaga mekaniknya menjadi mengisi ulang baterai itu kan. Nah yang kayak gitu itu harusnya menjadi bahan tadabbur dan analisis seorang muslim. Kalau ada orang yang kuliah fisika, di sini ada nggak di kuliah fisika? Dia menciptakan teknologi mesin alat apapun yang eco-friendly, yang menghemat bahan-bahan alam, itulah amal soleh dia. Insya Allah berpahala. Itu yang namanya tadabbur. 3. Visi ketiga dalam lingkungan adalah pembangunan dan pengembangan. Dalam Islam, tidak boleh ada sebuah lahan yang kosong. Kata Rasulullah, man ahya ardon fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan sebuah lahan, maka dia berhak memiliki. Lalu, kata Rasulullah, ma min muslim yaghrisu gharsan illa kana ma akala minhu sadaqah. Siapapun seorang muslim itu yang menanam sesuatu,
lalu dari tanaman itu dimakan oleh orang, oleh binatang, oleh siapapun, maka itu jadi sedekah, kata Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahidikum fasilah fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisha falyaghrisha. Kalau ada hari kiamat dan di tangan kalian ini ada benih, kalau masih sempat tanam dulu. Ini bukan soal menanam benih sebetulnya. Ini soal produktivitas. Sebagai muslim, tidak ada lahan, tidak ada daerah, tidak ada tempat tanpa fungsi. Semuanya harus ada fungsinya. Fungsi itu tidak berarti produksi jual lahan lalu juga dapat untung, bukan itu. Yang dimaksud dari sini adalah setiap muslim itu harus menjadikan semua daerah, semua lahan, semua potensi bermaslahat bagi umat manusia. Termasuk memproteksi sebuah lahan lingkungan sungai agar bermaslahat bagi sumber alam, itu termasuk termasuk dengan pembangunan juga. Jadi tidak semua hutan perlu dibangun. Ketika hutan kita beli, kalau ada orang kaya nih, orang beli sebuah lahan, lalu setelah dia beli itu dijadikan cagar alam, nah itulah amal solehnya. Tidak harus ditebang, dibangun itu. Artinya dia ikut membangun hutan sebagai sumber kehidupan kita dengan cara memproteksinya. Kalau ada orang yang super kaya beli sebuah lahan gitu kan, lahan itu dia jadikan sebagai pertanian, itu amal solehnya. Jadi dia dapat pahala dari situ. Intinya adalah dari sini, seorang muslim itu tidak membiarkan sebuah daerah lahan kosong tanpa ada fungsi, tanpa ada gunanya. Maka dari itu, kalau ada seseorang yang memiliki lahan terlalu banyak tapi tidak ada gunanya, maka dalam Islam itu nggak boleh. Itu harus dikembalikan kepada negara atau harus diinfakkan atau harus diwakafkan. Makanya kalau Anda punya lahan, punya tanah, tapi kosong nggak ada manfaatnya, malah menjadi tempat alang-alang, malah menjadi tempat ular gitu kan, nggak terurus. Nah, lebih baik diwakafkan saja ke orang lain. Walaupun tidak diberikan, Anda ingin memilikinya, diwakafkan saja beberapa tahun misalnya. Nanti Anda bisa ambil lagi. Nomor 4, kawan-kawan. Visi Islam adalah visi memproteksi alam dari pemborosan. Dalam Al-Quran dikatakan, surat Al-A'raf, Allah Subhanahu mengatakan, Kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berbuat boros. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat boros. Lalu dalam surat Al-Isra ayat 26, Allah mengatakan, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah kawan-kawan setan. Perhatikan ayatnya tegas sekali. Yang mubazir adalah kawan setan. Sama dengan orang yang minum khamar. Yang minum khamar itu, yang minum mabok itu rijzun min amali syaitan. Yang mabok itu adalah mengerjakan amal-amal setan. Itu mengerjakan amal setan. Kalau ini, mubazir ini saudaranya setan, bayangkan. Anda makan makanan nggak habis, mubazir saudara setan. Termasuk Anda bikin proyek berlebihan, itu saudara setan. Anda misalnya overfishing, berlebihan, boros, itu saudara setan. Bahkan dalam wudu, suatu hari saat itu sedang berwudu. Ketika dia berwudu di air yang banyak mengalir. Lalu Rasulullah lihat, tapi wudunya itu terlalu banyak airnya. Rasulullah mengatakan, "Ma hada saraf ya Sa'ad? Kamu ngapain ini boros kayak gini wahai Sa'ad?" Lalu Sa'ad ini dia berpikir, masa sih dalam berwudu aja dianggap boros? Kalau kita menggunakan air yang terlalu banyak saat berwudu, masa dianggap boros juga? Kan ini buat ibadah. Dia bilang, kata Sa'ad, afil wudu isarfun, apakah dalam wudu juga ada sesuatu yang dianggap boros? Kata Rasulullah, na'am. Wa in kunta ala nahrin jarin. Bahkan ketika kamu berwudu di sungai yang mengalir, tapi wudu kamu itu terlalu banyak airnya, itu pun masih dianggap boros. Nah, inilah visi Rasulullah. Jadi, wudu di air yang mengalir, di sungai yang mengalir, masih dianggap boros kalau airnya terlalu banyak. Apalagi di air yang ledeng. Apalagi di air yang kita beli. Artinya, untuk wudhu saja tidak boleh boros, apalagi untuk hal-hal yang di luar wudhu. Kita menggunakan air untuk hura-hura, nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya gitu kan, pemborosan air gitu. Itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya di masjid-masjid, mulailah dari masjid. Ketika berwudhu itu tidak boros, dihemat. Keran walaupun airnya kencang tidak dibuka full tapi sedikit-sedikit. Itu usaha-usaha kecil. Usaha-usaha kecil yang bisa dilakukan oleh seorang muslim level individu. Tapi kalau Anda sebagai kepala negara, sebagai pengusaha, sebagai orang yang powerful, levelnya bukan individu. Levelnya adalah membeli sumber-sumber air, kawan-kawan. Lihat cerita Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu membeli sumur yang hari ini sumbernya masih terasa. Dari sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan itu menjadi perkebunan dan pertanian.
bisa mengairi perkebunan. Makin subur perkebunannya, makin lama makin makmur, terus sampai hari ini perkebunan Utsman bin Affan itu jadi triliunan asetnya, dan dikelola oleh pemerintahan Arab Saudi, digunakan untuk beasiswa, untuk umroh haji, untuk hotel-hotel, untuk apartemen-apartemen, untuk melayani para ibadah haji. Dari apa? Dari infak Utsman bin Affan yang membeli sumur 14 abad yang lalu. Nah, itu yang namanya level negara, level pengusaha. Kalau Anda powerful, maka Anda proteksi alam ini dari pemborosan dengan karya Anda, dengan kebijakan Anda. Tapi kalau Anda orang biasa, kalau Anda muslim yang tidak punya power, ya minimal Anda tidak jadi orang yang boros, itu aja. Yang kelima, visinya adalah proteksi dari kerusakan. Allah mengatakan dari Al-A'raf 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan rusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya. "Wala tabghil fasada fil ardi." Jangan rusak di muka bumi ini. Jadi banyaklah ayat-ayat yang mengatakan jangan rusak di muka bumi ini. Artinya kawan-kawan, seorang muslim ini juga perlu punya aksi perlawanan terhadap apapun ya. Perusahaan, kebijakan negara, kebijakan Pemda, siapapun yang merusak bumi, nah Anda harus bergerak untuk membela lingkungan ini. Jadi kalau misalnya ada aksi lingkungan, aksi para aktivis non-muslim memprotes pembangunan di sebuah daerah resapan air, dukung itu. Dukung kalau bisa, bukan hanya mendukung. Kalau bisa umat Islam bikin gerakan sendiri. Gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh kawan-kawan Miker itu di Bandung, kami bikin gerakan namanya Muda Environment Care. Mungkin sebagiannya ikut dalam forum ini. Itu bagus, menurut saya itu perlu dikembangkan menjadi gerakan nasional, bahkan gerakan internasional. Harus ditunjukkan bahwa Muslim adalah orang-orang yang paling concern menentang kerusakan alam. Jangan sampai orang lain, kawan-kawan. Jadi ini insya Allah agenda-agenda yang berpahala ya, agenda perlawanan terhadap kerusakan itu. Bukan hanya melawan korupsi, bukan hanya melawan maksiat-maksiat sosial, tapi melawan kerusakan alam itu adalah dakwah juga. 6. Visi ke-6 adalah proteksi binatang dan alam. Rasul mengatakan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, "Man qatala usfuran abathan ajja ila Allah yaumal qiyamah yaqul inna fulana qatalani abathan wa lam yaqtuluni manfaatan." Siapa yang membunuh burung, maka burung itu akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, dan burung ini akan mengatakan, "Ya Allah, si fulan ini membunuh saya dengan sia-sia, iseng, bukan karena ada manfaatnya." Jadi kalau ada orang iseng berburu, nembak burungnya bukan buat dimakan. Berburu itu iseng aja, setelah dia bunuh udah aja ditinggalkan. Maka burung itu akan dibangkitkan di akhirat dan dia akan bersaksi, dia membunuh saya ya Allah, tapi cuma iseng aja, dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangkanlah berapa nyawa semut yang sudah kita hilangkan sejak kita kecil sampai sekarang gitu kan. Kadang-kadang kita iseng, kita pencet semutnya gitu kan, kita matiin semutnya. Itu merusak alam. Apa efeknya? Ada efeknya. Satu makhluk yang kita bunuh itu akan menciptakan butterfly effect tanpa kita sadari. Satu makhluk yang kita bunuh di hutan tanpa ada manfaatnya akan menciptakan efek. Ya mungkin tidak langsung. Minimal efeknya adalah efek dosa kita di akhirat. Jadi kalau ada binatang kita bunuh tanpa ada fungsinya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seminimal mungkin kawan-kawan, dalam skala individu jangan pernah membunuh binatang kalau nggak ada fungsinya. Apa contohnya yang dibolehkan? Yang jelas kita menyembelih ayam, itu kan menyembelih sapi untuk makanan, ya itu ada keperluannya. Tapi kalau kita membunuh harimau untuk kita gunakan kulitnya sebagai jaket dan sebagai hiasan, atau kita kasih air keras sebagai patung, itulah sumber azab kita di akhirat. Bahkan Rasul menjelaskan dalam hadisnya, seorang perempuan masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara dia menyiksa kucing. Jadi hati-hati dengan binatang. Kalau misalnya dalam skala individu Anda melihat binatang di rumah, masih mungkin Anda pindahkan dengan alat, dengan sarung tangan, dengan plastik. Anda pindahkan, kalau bisa pindahkan, jangan dibunuh. Apapun itu gitu kan. Mau kecoa atau apapun. Kecuali kalau sudah merusak, membuat penyakit dan mengganggu, nah itu boleh sebagai proteksi gitu kan. Kalau kita bertemu dengan binatang yang mengancam nyawa kita dan sedang menyerang, ya nggak mungkin kita baik, harus kita bunuh, harus kita proteksi diri kita. Tapi kalau binatang nggak salah apa-apa, misalnya nggak sengaja masuk, ada kadal masuk ke rumah gitu kan, sebisa mungkin Anda tangkap pakai alat apapun, lalu buang ke tempat yang jauh, jangan dibunuh gitu.
Barangkali dia lagi mencari nafkah, istrinya nunggu di rumah gitu. Lalu nomor 7, kebersihan umum. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah kata Rasul. Iman itu ada 70 sekian cabang. Salah satu cabang yang terkecil adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri dari jalanan. Ini kata Rasul, kalau ada duri di jalan kita singkirkan, itu adalah cabang keimanan. Apa maknanya? Maknanya bukan sekedar menyingkirkan duri, maknanya adalah kita berpartisipasi pada proyek kebersihan umum, menjaga trotoar, kebersihan umum, termasuk pengolahan sampah, termasuk sistem pengolahan sampahnya, termasuk promosi kampanye pemilahan sampah, sampah organik, anorganik, semuanya adalah cabang keimanan kata Rasulullah. Jadi menjaga kebersihan bukan hanya kebersihan badan, tapi kebersihan lingkungan dan kompleks tempat tinggal kita. Dan terakhir kata Rasulullah, salah satu visi lingkungan kita adalah cinta dengan alam. Rasul memberikan kita nasihat agar kita memiliki ikatan batin dengan alam. Rasul sering ngobrol dengan alam Rasulullah itu. Karena alam itu, alam, air, batu itu bisa mendengar kawan-kawan. Walaupun kita tidak paham. Ketika Rasulullah dekat dengan gunung Uhud, beliau mengatakan, Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah gunung yang mencintai kita, dan kita pun mencintai gunung ini. Dia ngomong, Ya Uhud, ana uhibbukum. Wahai gunung Uhud, aku mencintai kamu. Coba lihat ya. Kalau nggak percaya, Anda buktikan air. 2 gelas air. Yang satu, Anda bacain zikir setiap hari, berkomunikasi dengan ayat Allah. Yang satu lagi Anda celak setiap hari, airnya beda kualitasnya. Kalau itu aja secara lab, secara klinis, Anda akan teliti kualitas airnya berbeda. Makanan, buah-buahan yang setiap hari kita sirami dengan zikir, dengan komunikasi, dengan rasa cinta, dan buah-buahan atau tumbuhan atau bunga yang kita siram setiap hari dengan celaan, ini bunganya jelek, bau, itu beda hasilnya. Karena mereka punya kemampuan untuk memahami kita juga, walaupun kita tidak bisa paham. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kawan-kawan, sebagai penutup slide 41, lihat. Ini ada 3 diagram, ada 3 lingkaran ya. Masalah lingkungan ini kawan-kawan, masalah lingkungan ini bisa jadi ada solusi-solusi yang brilian dari orang lain. Tidak semua solusi itu perlu kita tolak. Sebagian solusi bisa kita terima. Tapi kita pun punya nilai-nilai yang diberikan dari Quran Sunnah. Nilai-nilai inilah yang jadi panduan kita. Nilai-nilai inilah yang bisa menyelesaikan masalah lingkungan, yang bisa memfilter solusi lingkungan orang lain. Tidak semua solusi kita terima dari orang lain, dan tidak semua solusi kita tolak. Solusi-solusi yang datang dari orang lain yang beririsan dengan nilai Quran ini, 8 visi Quran ini, itulah yang kita terima sebagai visi lingkungan Quran. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Tadi, Insya Allah, gitu. Saya juga secara pribadi sangat membuka pandangan saya begitu, Ustaz. Sebagai informasi aja bahwa saya juga saat ini tuh diamanahkan sebagai pengajar gitu ya, yang konten studi saya itu bidang lingkungan seperti itu. Dan sejauh ini masih mengulis sampah aja Ustaz begitu ya, dan setelah mendengarkan kajian Ustaz sangat-sangat memperluas lagi pandangan saya seperti itu. Baik teman-teman, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan masuk ke dalam kolom chatting kita. Sudah ada beberapa. Yang pertama saya akan bacakan Ustaz. Dari saudara Ahmad Jilol. Ini agak panjang saya bacakan tapi biar nggak salah isinya. Mengapa perjuangan lingkungan hidup dan krisis iklim ini hampa dalam wacana maupun aksi dari perhatian umat Islam? Perjuangan keumatan jauh dari isu lingkungan hidup. Padahal secara teks sudah terang benderang perhatian din ini pada urusan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, ini ada satu penanya, 3 pertanyaan. Yang kedua, aktivis lingkungan hidup kebanyakan teman-teman kita yang dari golongan kiri begitu ya, yang secara epistemologi marxisme dikerucutkan musuh dalam perjuangan lingkungan adalah kapitalisme ekstraktif. Kalau dalam pandangan Islam, siapa yang harus fokus kita lawan? Begitu. Terus yang ketiga, tadi Ustaz menyebutkan bahwa kalau jadi pejabat itu akan bisa menyelesaikan persoalan lingkungan. Sementara tak sedikit kepala daerah yang terbelenggu pemodal dan dengan mudah mengeluarkan izin usaha pertambangan maupun perkebunan hingga bagi-bagi lahan konsesi. Begitu. Artinya, bukankah ini persoalan sistemik yang tidak semerta-merta bisa diselesaikan dengan hanya dari kepala daerah? Lalu dari mana kita semuanya begitu? Yang Ustaz? Ya, 3 ya. Yang pertama nih, kenapa isu seperti ini itu seperti alfa ya oleh umat Islam? Sebetulnya bukan hanya isu ini kawan-kawan.
banyak sekali isu-isu strategis yang dibutuhkan oleh umat ini untuk bangkit. Jadi kalau gini, umat bangkit itu ini bukan misi aktivis, bukan misi seorang politisi. Ini adalah misi Quran. Misi Quran udah jelas, rahmatan lil alamin. Apa artinya rahmatan lil alamin? Kita memberikan kebaikan untuk seluruh alam dalam seluruh dimensinya. Intinya, kalimat yang bisa diringkas itu peradaban, al-hadarah. Membangun peradaban adalah membangun seluruh aspek kehidupan manusia sebagai jalan kita menuju surga. Nah, itu kesimpulannya. Apa saja aspeknya? Aspeknya adalah politik, ekonomi, keamanan, kesehatan, lalu juga pertahanan, kesenian, dakwah termasuk pengajian, termasuk lingkungan. Nah, itulah aspek peradaban. Kenapa selama bertahun-tahun terakhir ini saya fokus mengkaji isu peradaban? Karena ini isu yang alpa difahami oleh umat Islam. Bukannya Islam juga membahas yang kayak gitu, umat Islam juga perhatian. Iya, perhatian itu minim. Kita lebih banyak membahas tentang fikih. Fikih bukannya penting, kan penting. Fikih penting, tafsir penting, yang lain penting. Tapi itu jangan sampai membuat kita, ibaratnya gini, ini ada satu menu nih. Menu. Dalam menu itu ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Vitaminnya pun ada vitamin C, ada vitamin A itu kan. Itu satu menu kita, menu yang kita butuhkan. Lalu kita setiap hari mengkonsumsi 10 tablet vitamin C, tapi yang lain-lain enggak gitu kan. Kan itu enggak bagus. Setiap hari kita hanya makan nasi tapi enggak ada yang lain. Setiap hari kita hanya makan telur tanpa yang lain. Itu bermanfaat, tapi kalau hanya itu enggak sehat bagi tubuh kita. Nah, itu yang terjadi kawan-kawan. Yang kita konsumsi sehari-hari itu bagus jelas, tapi itu kurang. Kenapa? Karena elemen yang lain kurang kita bahas. Salah satunya yang kurang kita bahas adalah lingkungan. Nah, makanya saya membahas tema peradaban itu agar umat Islam mulai seimbang hidupnya, semua tema mereka bahas. Karena jangan sampai ada persepsi, menjadi muslim yang baik adalah menjadi seorang ustadz yang mengerti fikih. Menjadi muslim yang baik adalah menjadi seorang pembelajar yang terus mempelajari tentang misalnya, tentang akidah tauhid misalnya. Akidah dan tauhid. Bukan hanya itu. Ketika Anda tauhidnya benar, fikihnya bagus, setelah itu Anda tambah lagi memahami tentang ilmu kimia, Anda membangun Islam dalam ilmu ekonomi, membangun Islam dalam ilmu perbankan, membangun Islam dalam ilmu lingkungan, itu amal soleh kawan-kawan. Jadi penyebab utama kenapa kita kurang perhatian dengan isu lingkungan karena struktur pemahaman kita tentang Islam itu tidak utuh. Itu penyebab utamanya. Kalau struktur pemahaman kita utuh, Islam itu membahas semuanya dan ini semuanya penting, perlu kita garap, barulah Anda memilih spesialisasi. Itu penting. Spesialisasi itu untuk memastikan bahwa Anda fokus dan profesional di bidangnya. Tidak semuanya digarap, tapi nggak ada yang jadi. Yang kedua, bagaimana dengan orang-orang lain yang perhatian dengan isu ini? Apakah harus kita lawan? Tergantung. Kita tuh harus punya indikator yang jelas. Indikator untuk melihat yang baik, yang buruk, yang salah, yang benar. Tidak semua orang itu bisa diklasifikasi dengan cap yang sederhana. Ini cap kapitalis, orang kiri, orang kanan. Ini orang Kristen, orang Hindu, ini orang Muslim, orang non-Muslim. Bukan kayak gitu cara mencap orang itu. Tapi cara melihatnya adalah melihat dengan amal. Ayyukum ahsanu amala. Dalam Islam jelas, amal terbaik itu syarat pertamanya adalah tauhid. Selain itu, orang-orang pun punya level-level. Orang-orang non-Muslim pun ada level-levelnya. Orang Muslim ada level-levelnya, Muslim bertakwa, ya banyak level-levelnya. Non-Muslim pun ada level-levelnya. Tidak semua orang non-Muslim itu menjadi musuh Islam. Dan non-Muslim itu bukan musuh Islam. Musuh Islam itu kezoliman. Orang yang zolim bukan non-Muslim. Orang non-Muslim itu adalah objek dakwah kita. Jadi, jangan terbiasa mengklasifikasi orang lalu mencap orang dengan klasifikasinya. Jadi, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ada orang-orang yang Rasulullah itu berinteraksi sangat erat, bersahabat, bahkan meminta perlindungan. Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang kafir, ahli neraka. Di akhirat itu Abu Thalib masuk neraka, abadi di neraka. Kata Al-Quran jelas itu, kata Rasulullah juga. Bahkan tidak boleh didoakan oleh Rasulullah. Tapi Abu Thalib selama hidupnya dekat dengan Nabi. Bahkan Rasulullah meminta perlindungan ke Abu Thalib. Tapi Abu Jahal beda lagi. Abu Jahal. Ada lagi orang yang kafir. Seperti misalnya Abu Lahab. Dilaknat oleh Al-Quran. Tapi orang kafir seperti Mut'im bin Adi. Justru Rasulullah meminta perlindungan ke Mut'im bin Adi. Itulah cara Rasulullah melihat orang. Yang dilihat oleh Rasulullah itu adalah kontribusinya, amalnya, sikapnya, interaksinya. Tidak semuanya dimasukkan ke satu keranjang. Nah, jadi ketika kita melihat, tidak semuanya harus kita lawan, tidak semuanya harus kita jadikan sahabat, tidak semuanya harus kita jadikan musuh, tergantung. Apa indikatornya? Indikatornya adalah
apa proyek-proyek kebaikan yang mereka tawarkan. Kalau ada orang ateis, ini orang ateis tidak percaya dengan Tuhan sama sekali, tapi dia punya proyek kebaikan yang sama dengan kita untuk memproteksi misalnya binatang dari kepunahan, nah kerjasama dengan mereka. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam, Muslim, agamanya sama dengan kita, tapi dia punya proyek, punya perusahaan yang merusak alam, kita tentang, kita lawan. Jadi yang kita lawan, kita jadikan sahabat, kita jadikan kawan, kita jadikan kerjasama, proyek barengan, atau kita tentang, itu bukan lihat dari agama, bukan lihat dari backgroundnya, tapi lihat dari amalnya, dari aksinya. Yang ketiga, kalau jadi pejabat bisa menyelesaikan persoalan. Jadi gini kawan-kawan, ada dua approach, dua langkah perubahan. Ada perubahan yang dimulai dari bawah, ada perubahan yang dimulai dari atas. Ada bottom up, ada top down. Perubahan itu dimulai dari bawah. Perubahan itu dimulai selalu dari bawah. Selalu dari masyarakat, bukan dari kebijakan. Jadi dari masyarakat. Tapi perubahan dari atas itu berfungsi untuk mengakselerasi. Jadi kalau saya ditanya, Kang, kalau memulai perubahan dari mana? Dari pemerintah atau dari masyarakat? Dari masyarakat. Tapi kalau hanya dari masyarakat, tidak ada support dari pemerintah, perubahan terjadi nggak? Terjadi, cuman lama. Begitu perubahan itu mendapatkan power, maka perubahan itu akan terakselerasi. Gitu cara berpikirnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita berdakwah ke masyarakat, menyadarkan itu udah benar. Tapi bayangkan perubahan ini ke masyarakat ini akan lebih cepat kalau didukung oleh uang yang besar oleh negara, oleh pengusaha, apalagi didukung oleh kebijakan. Kebijakan pemerintah tanpa kesadaran masyarakat, nol. Kesadaran masyarakat tanpa dukungan oleh orang-orang yang punya power, lambat. Jadi gitu cara berpikirnya. Dua-duanya dibutuhkan. Jadi bukan hanya kepala daerah ya, semua yang membuat orang itu powerful itu perlu kita kejar. Silakan ada yang lain. Ya, baik, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, dari saudari Tias Arumsari, bagaimana mempertemukan kepentingan budidaya tanaman untuk keperluan kehidupan sehari-hari kita, apalagi populasi sudah meningkat, dengan kepentingan menjaga biodiversity. Kepentingan budaya tanaman untuk produksi. Dan Nah ya oke. Nah justru ini adalah solusi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatasi overpopulasi itu. Ada orang kawan-kawan gini, ada beberapa ekstremis yang melihat overpopulasi itu sebagai masalah yang solusinya itu harus depopulasi. Orang yang berpikir seperti ini, maka yang mereka pikirkan adalah survival for the fittest. Bertahan hidup untuk orang yang paling kuat. Maka kalau orang mati 10 juta, 50 juta nggak apa-apa. Itu untuk kebaikan kita semua. Bahkan mungkin oleh orang-orang yang kayak gini, ketika virus itu menyebar, saya tidak mau membahas corona dan virus yang lain sebagai konspirasi, enggak. Itu bukan tema kita, tapi orang-orang yang berpikir ekstrim kayak gini, depopulasi adalah solusi bagi masalah umat manusia. Mungkin ketika mereka melihat ada momentum, mungkin mereka tidak menciptakan virus, tapi ada momentumnya nih. Ya udah dibiarin aja. Contohnya nih. Donald Trump ketika beberapa waktu yang lalu dia punya statement, kayaknya orang yang kena corona ini suntik aja, kasih disinfektan aja biar mati gitu kan. Itu contoh kecil bahwa orang yang punya mindset kejam, survival for the fittest, bertahan hidup bagi yang paling kuat, itu nggak peduli dengan nyawa manusia. Jadi overpopulasi itu solusinya adalah depopulasi. Makanya ada perang, menyebarkan virus atau membiarkan orang mati karena virus. Orang biasa aja kayak gitu. Padahal dalam Islam satu nyawa itu sangat berharga. Dari mana ini berasal? Ini berasal dari teori namanya Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus itu memberikan teori tentang kelangkaan pangan. Jumlah kenaikan pangan itu mengikuti deret ukur 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan jumlah manusia itu mengikuti deret hitung 1, 2, 4, 8, 16, 32 itu lebih banyak. Jadi manusia itu akan lebih banyak dibanding pangan yang tersedia. Maka jumlah manusia itu jadi masalah. Itu kata Thomas Malthus. Sedangkan kita berpikir ini bukan jumlah manusia yang masalah harusnya. Harusnya kita yang mencari solusi untuk mengatasi jumlah manusia yang banyak. Salah satunya yang Teteh bilang ini. Kepentingan budidaya tanaman, industri makanan, lalu juga percepatan intensifikasi pertanian. Itu yang kita lakukan untuk mengatasi kekurangan pangan kita akibat jumlah populasi yang banyak. Itu adalah amal-amal soleh para ilmuwan dengan syarat tidak sampai merusak alam, dengan syarat tidak sampai merusak tubuh manusia dengan makanan-makanan yang kimiawi yang terlalu banyak. Jadi menurut saya itu justru positif ya untuk perkembangan kita mengatasi masalah populasi. Silakan. Baik, Ustaz. Yang ketiga, Ustaz, pertanyaannya, kalau memang manusia ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi, berarti
kita nggak perlu dong mencari planet lain untuk dihuni, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Nggak perlu mencari planet lain gitu. Iya. Ya, gini, ini tergantung. Jadi gini, jelas ya, bumi ini adalah tempat utama kita. Rasulullah tidak pernah berpikir untuk ke planet lain juga. Tapi bukan berarti tidak boleh, karena ada juga ayat yang memberikan tantangan bagi umat manusia. Kalau kalian punya power, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fangsuzu, maka tembuslah langit itu, dan kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan, kecuali dengan power, dengan kekuatan. Itu tidak menjadi larangan kita mencari alternatif untuk kehidupan. Justru itu menjadi sarana kita untuk menjaga bumi ini. Misalnya, kita dengan cara mencari sumber lain yang tidak merusak umat manusia, yang tidak merusak hewan, kita mencari sumber lain dari planet lain untuk digunakan manfaat bagi bumi ini, itu bisa jadi solusi alternatif kan, yang sampai hari ini belum kesampaian kan, itu baru teori-teori atau baru science fiction. Tapi itu tidak ada larangannya, kawan-kawan. Apapun yang membuat maslahat bagi umat manusia, membuat kehidupan manusia lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menembus langit yang lain, menembus planet yang lain, mencari solusi, itu boleh, nggak dilarang, gitu kan. Tapi tetap pada akhirnya tempat tinggal utama manusia ya di muka bumi ini, gitu jawaban saya. Selanjutnya, Ustaz, ini pertanyaannya, bagaimana jika dengan hewan-hewan yang diperintahkan Rasulullah? Karena kebanyakan konsumen puncak nih, Ustaz, dia pengendali populasi di bawahnya, jadi lebih ke daur ekosistem sistem di dalam hidup. Jadi terkadang menjadi dilema nih, Ustaz, terutama bagi yang berusaha taat kepada Rasulullah tapi mesti melindungi lingkungan, begitu. Ya, ini ya saya ingin ngasih disclaimer dulu gitu. Saya menyampaikan isu lingkungan ini karena saya concern dengan tema ini, tapi saya bukan ahli lingkungan gitu ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan teknis yang berhubungan. Saya bisa menjawabnya, tapi saya ingin agar kawan-kawan bisa mengukur kemampuan saya bahwa saya tidak punya otoritas di tema ini, biar enggak dianggap jawaban yang matang jawaban saya, enggak. Saya tidak bisa berkomentar terlalu detail tentang isu tadi spesies, tentang disertifikasi pangan. Itu saya nggak berhak karena saya bukan bidangnya. Saya di bidang agama, politik. Tapi saya bisa ngasih pandangan awam, bukan pandangan profesional soal ini. Kalau soal itu, kawan-kawan, yang penting itu adalah porsi. Segala sesuatu yang ada berlebihan, israf itu sudah tidak bagus. Jadi ketika kita mengkonsumsi binatang-binatang yang berpengaruh bagi binatang yang lain, selama tidak terlalu banyak itu nggak masalah. Kayak misalnya kita mengkonsumsi sapi misalnya, kalau terlalu banyak itu masalah. Tapi kalau kita terbatas secukupnya, itu masih tidak merusak alam. Ketika misalnya manusia overfishing atau misalnya overfishing, tapi yang diambilnya ikan hiu misalnya, emang udah nggak ada lagi itu ikan-ikan yang lain, ikan salmon masih banyak, ikan tuna masih banyak. Yang kita ambil ketika jumlah spesies itu sedikit, jumlah si binatang itu sedikit, itu yang perlu dikontrol oleh negara. Nah, di sini fungsi negara. Ketika negara nggak berperan, yang bergerak adalah LSM, tapi LSM terbatas juga. Sekarang Anda punya kekuatan lain, yang bergerak adalah media. Ketika ada hal yang perlu Anda lawan, orang terlalu banyak misalnya mengambil ikan hiu. Di beberapa daerah itu ada orang yang hidupnya bertahun-tahun berburu ikan hiu, bayangkan, dan menjual sirip ikan hiu ke kota-kota, dijual untuk di hotel-hotel, bayangkan. Sirip ikan hiu atau misalnya minyak ikan paus. Itu kan dalam rantai makanan tinggi posisi mereka. Itulah yang akan merusak alam. Fungsi buat apa coba? Buat minyak. Fungsinya buat sup sirip ikan hiu gitu kan. Untuk beberapa orang kaya di hotel. Itulah yang perlu Anda lawan. Nah, jadi untuk pemakaian skala individu, jumlah sedikit nggak apa-apa. Tapi ketika sudah menjadi produksi massal, inilah yang bermasalah. Yang perlu diproteksi oleh negara, atau oleh lembaga LSM, atau oleh orang-orang rakyat yang bergerak dalam komunitas, dan gunakan media untuk melawan orang-orang seperti itu. Silahkan. Ada yang lain? Baik, berikutnya Ustaz, ini dari Saudari Hana Nur Auliana. Apakah menurut Ustaz Alfandi, adanya musibah COVID-19 ini akan mengubah cara pandang dan aktivitas manusia? Ada hal-hal baik yang perlu kita pelajari dan istiqomahkan agar kita benar-benar bisa menang dan menjadi muslim yang lebih baik lagi dalam menjaga lingkungan. Khalifah Fitar. Yang pernah saya baca, banyak yang memprediksi setelah COVID, bisnis garing pertanian lokal perlu dikembangkan secara sistem logistik internasional akan sangat dibatasi.
seperti itu, Ustaz. Pandangan Ustaz bagaimana? Ya, jelas ya. Nasib umat manusia itu banyak berubah karena perang, atau karena tragedi-tragedi besar, atau karena bencana alam, atau karena wabah. Dan wabah ini salah satu ujian yang Allah berikan bagi umat manusia untuk mengubah manusia secara global. Jadi habis corona ini sudah pasti cara hidup manusia, muslim ataupun non-muslim, seluruh dunia akan berubah. Nah sekarang, orang yang bisa survive di masa depan itu adalah orang-orang yang bisa beradaptasi, bahkan mengungguli perubahan yang cepat itu. Apa saja yang akan berubah dan harus Anda miliki? Ini prediksi saya. Nah, di bidang ini saya bisa menjawab. Satu, Anda harus tidak tergoyahkan imannya ya. Di masa-masa sulit itu biasanya yang pertama kali keropos adalah iman, keyakinan kepada Allah. Yakin soal rizki, yakin soal masalah ini akan selesai, yakin Allah yang akan memberikan kesembuhan. Iman kita nggak boleh berkurang. Yang kedua, yang akan survive dan juga yang akan bisa mengungguli zaman ke depan adalah orang-orang yang punya tujuan hidup yang jelas. Jadi kalau orang punya tujuan hidup yang jelas, perubahan apapun dia itu bisa tetap kokoh. Kenapa? Karena dia udah punya tujuan hidup. Yang dia ubah adalah jalan hidupnya aja. Yang dia ubah adalah caranya, sarananya, cara nyari uangnya. Tapi tujuannya tetap nggak berubah. Begitu orang nggak punya tujuan hidup, ketika ada hal yang berubah itu orang nggak mau. Tujuan hidup yang kuat, yang tegas, yang konsisten. Yang ketiga adalah cara belajar. Cara belajar perlu berubah. Nah, nanti soal nyari uang itu akan mengikuti ke cara belajar. Cara belajar kita harus adaptasi dengan perkembangan zaman, kawan-kawan. Sebelum masa corona ini ya, ini terus terang dari tahun 2019 saya udah promosi kemana-mana dari bulan Januari dengan agenda namanya Elite Circle. Pengen tahu di sini ada nggak anak Elite Circle nih? Jongkon tangannya nih. Ada peserta Elite Circle nggak? Ada peserta stiker? Coba. Ya. Ya, Ada ya. Oh, saya ada. Ada. Nah, dari 2019 saya bilang ke kawan-kawan ini ada 450 orang sekarang member Elite Circle itu. Salah satu kemampuan belajar yang perlu dimiliki ke depan dalam situasi globalisasi ini adalah kemampuan belajar borderless, yang tanpa batas, yang saya sebut dengan istilah new ways of learning, cara baru belajar. Belajar online dengan online course, pakai aplikasi Zoom, Skype, pakai aplikasi yang berbagai jenis, bagaimana mengelola data dengan online, bagaimana manajemen rapat atau manajemen event secara virtual, semuanya saya ajarkan sebelum ada corona ini gitu kan. Kita perlu siap beradaptasi dengan cara belajar seperti ini dan sangat cerdas dan sistematis. Saya kasih kurikulumnya, saya kasih caranya. Tiba-tiba terjadi lockdown gitu. Jadi orang-orang yang sudah punya semua cara kayak gini, lockdown ini nggak masalah. Justru dia harus terbiasa. Beres lockdown pun harus diteruskan cara belajar kayak gini. Karena sangat efektif. Ini tidak berarti kita selesai kuliah dan tidak kuliah normal, enggak. Tapi ini adalah cara belajar tambahan bagi orang-orang yang ingin akseleratif. Nah, ke depan beres corona ini, Anda yang bisa meneruskan cara belajar online, cara belajar dengan jarak jauh, cara belajar seperti ini, itulah orang-orang yang akan akseleratif. Lalu yang tadi tauhid, yang kedua tujuan hidup, yang ketiga cara belajar, yang keempat cara kita berinteraksi sosial dan bisnis. Ini perlu diperbaiki. Termasuk tadi bisnis model, soal marketing, soal pertanian, kuliner juga, dan termasuk cara Anda mencari uang. Itu perlu diperbaiki. Jangan sampai kita bergantung pada satu sumber rezeki. Karena baru kerasa kan, kalau orang yang punya satu skill, satu sumber rezeki, ketika sumber rezeki tertutup, kerepotan sekarang. Jadi seorang muslim ke depan harus mempunyai pundi-pundi rezeki dari berbagai pintu. Jangan hanya menggunakan satu pintu. Jadi zaman digital, zaman online adalah zaman-zaman yang akan kita hadapi ke depan, akan semakin terkoneksi. Tapi hati-hati, jangan hanya menggunakan digital. Kebayang nggak kalau semua digital habis? Gara-gara ada revolusi, atau gara-gara ada krisis, atau gara-gara ada perubahan teknologi, tidak ada lagi internet, apa yang Anda lakukan? Berarti kemampuan yang perlu dibangun oleh seorang muslim ke depan adalah kemampuan multidimensi, multi-talent untuk survival, bukan hanya digital. Kemampuan mencari nafkah di bidang-bidang yang lain selain digital juga perlu dibangun. Termasuk kemampuan fisik. Ketika ada masalah-masalah berat, huru-hara, fisik laki-laki dan perempuan harus siap dalam kondisi yang paling berat, dalam kondisi survival. Itu kawan-kawan. Baik, selanjutnya Ustaz, dari saudari Rohmi, bagaimana pandangan Ustaz Afandi mengenai adanya permasalahan sampah sebagai sumber mata pencaharian masyarakat? Misalnya di kampung Sidoarjo, makan sampahnya sampai sisi impor di negara lain untuk dipilah dan hasilnya dijual. Sisanya dijadikan bahan bakar untuk industri tahu yang ternyata juga menyumbang polusi, tidak hanya ke udara tapi juga ke ternak di desa tersebut. Di mana misalnya telur ayamnya saja mengandung senyawa berbahaya seperti dioksin.
Jadi masyarakat pun tidak ingin kegiatan ini di stop karena merasa akan kehilangan mata pencarian mereka. Sedangkan dampaknya sudah sangat nyata. Ini dulu pernah diangkat Ustaz di berita. Iya, iya, Silakan. ya. Banyak yang kayak gini ya. Oh, Ini hanya satu case aja. Ya. Tapi saya akan memberikan mindset seorang muslim pemimpin. Bagaimana cara pemimpin berpikir dalam situasi kayak gini. Kawan-kawan, setiap masalah itu harus diketahui dulu akar masalahnya, statusnya, lalu alternatif solusinya, lalu dampaknya, lalu alternatif solusi yang lain yang mengurangi dampak tersebut. Terus kayak gitu terus. Akar masalahnya tahu dulu. Dari akar masalahnya cari solusi yang dilihat diukur dampaknya apa. Setelah itu dicari lagi dampaknya ini bisa nggak diminimalisir dengan solusi berikutnya. Gitu terus cara berpikirnya. Contohnya gini, kalau Anda sudah tahu ini masalah, berarti ini perlu di stop kan? Perlu di stop. Mau bagaimanapun si produksi masyarakat yang berkontribusi pada kerusakan alam perlu di stop. Tapi kalau di stop, mereka akan pengangguran. Berarti yang kita lakukan untuk men-stop ini bukan dengan cara men-stop. Yang kita lakukan adalah mencari alternatif bisnis ataupun usaha yang bisa membuat mereka survive setelah kita stop. Nah itu cara berpikirnya. Apakah saya punya solusi? Saya nggak punya solusinya. Tapi kalau Anda tinggal di daerah tersebut, pikirlah solusi-solusi yang bisa menjadi alternatif bagi mereka sebagai mata pencaharian sebelum men-stopnya. Itu yang dilakukan bagi seorang pemimpin itu. Jadi kalau pemimpin yang men-stop tanpa ada alternatif solusi, itu pemimpin yang zalim. Memang dia men-stop satu kerusakan alam, tapi dengan men-stop itu dia merusak mata pencaharian mereka, merusak perut mereka, merusak rezeki mereka juga. Nah, jadi cara berpikirnya harus holistik kawan-kawan. Sama dengan yang tadi. Misalnya para nelayan yang bisnisnya menjual sirip ikan hiu. Itu sama persis kayak gitu. Itu sudah jelas merusak alam, merusak ekosistem. Mereka tidak bisa di stop sampai kita memberikan alternatif cara mencari ikan dengan cara yang lain. Sama dengan pabrik rokok persis. Rokok merusak alam nggak? Bukan merusak alam, merusak paru-paru kita, lebih parah lagi itu. Jadi kalau misalnya ada lingkungan yang ada polusi merusak paru-paru, kalau rokok sudah jelas merusak paru-paru langsung gitu kan. Tapi kalau di stop langsung tiba-tiba, berapa juta karyawan yang akan di PHK, dan bagaimana solusi pekerjaan mereka? Bagaimana anak istrinya makan? Bagaimana dengan kriminalitas, masalah sosialnya? Jadi cara berpikirnya harus holistik. Kalau kita ingin men-stop sebuah masalah, perlu disiapkan alternatifnya. Nah, mindset inilah yang ingin saya share dibangun di kawan-kawan semua. Makanya kalau Anda melihat solusi-solusi yang bersifat mengubah masyarakat dalam Islam selalu bertahap dan lama. Homer misalnya, tidak langsung tapi bertahap. Lalu Islam mengatasi masalah perbudakan. Apakah langsung? Enggak. Di zaman Rasul masih ada budak. Diizinkan ada perbudakan tapi diminimalisir. Dipersempit terus sampai akhirnya benar-benar hilang perbudakan itu. Nggak bisa langsung. Nah, merubah sesuatu itu memang tidak bisa cesplong, tidak bisa sekaligus, perlu bertahap. Makanya tidak cukup mengubah sesuatu itu dengan nasihat. Tidak cukup dengan sekedar pengajaran itu kan, ceramah, lalu juga penataran, penyuluhan, nggak cukup. Perlu dengan power itu yang saya bilang tadi, akselerasi. Ketika Anda ngomong ini nggak bagus, penyadaran itu perlu didukung dengan power. Power itulah yang akan memberikan alternatif pekerjaan secara sistematis bagi masyarakat. Itu kawan-kawan. Selanjutnya dari Saudara Arif Setia Basuki, ini teman-teman dari Jogja sedang membuat perpustakaan Islami, namun ingin menambah perbendaharaan buku ini dengan tema lingkungan. Kira-kira apa Ustaz buku rekomendasi yang dapat melengkapi buku tersebut dengan tema lingkungan? Terus yang kedua, kenapa di luar negeri itu isu lingkungan itu sangat masif Ustaz, begitu ya, sementara di Indonesia tidak begitu? Itu kenapa? Iya. Ini untuk cari buku-buku lingkungan, yang setahu saya Anda bisa mulai dari buku Jared Diamond sama buku Thomas Friedman. Saya ketik ya. Kalau di Indonesia kalau Anda ingin nyari buku bahasa Indonesia, yang diterjemahkan itu Jared Diamond dan Thomas Friedman. Al Gore nggak ada buku bahasa Inggris semua. Atau Anda bisa mencari dengan keyword environment di kajian-kajian TEDx. TEDx itu banyak pembicara-pembicara yang presentasi tentang isu lingkungan. Tapi yang paling gampang kawan-kawan, Anda perlu memulai dari jurnal-jurnal ilmiah secara sistematis. Ini saya kasih tahu caranya ya. Anda bisa aja dikasih sama saya judul-judulnya, cuman itu nggak bagus. Karena itu perspektif saya. Yang paling bagus adalah Anda mencari jurnal-jurnal tentang ilmu lingkungan. Dari situ Anda lihat referensinya.
Nah, itulah referensi-referensi paling utama dalam tema yang berkaitan. Karena saya bukan ahli lingkungan juga. Anda ingin tahu tentang tema psikologi, Anda cari tema spesifik dalam psikologi yang penting bagi Anda, lalu cari referensinya. Nah, itu sumber-sumbernya. Gitu cara berpikirnya. Silakan ada yang lain. Yang Ustaz tadi satu lagi. Oh, yang tadi yang di Eropa ya, di yang Barat di Eropa. kenapa lebih perhatian karena mereka itu sejak kecil diberikan kesadaran bahwa lingkungan itu memang materialis ya, sebenarnya mereka cara berpikir materialis. Lingkungan itu kalau nggak kita jaga akan merugikan hidup kita sendiri, akan merugikan produksi kita, gitu aja sederhana. Tapi itu sangat benar-benar masuk ke pikiran mereka, kalkulasi untung rugi, kalkulasi kalau kita merusak lingkungan, akhirnya kita tidak bisa produksi, akhirnya kita rugi juga, sama-sama rugi. Akhirnya kita tidak bisa nikmat juga hidup di dunia ini. Tapi materi tersebut itu benar-benar disadari oleh anak-anak kecil sejak SD, SMP gitu lah. Jadi ketika mereka dewasa, mereka lebih perhatian. Itu pun tidak semuanya merata. Banyak juga orang-orang yang masih apatis. Tema global warming itu kenapa masih dikampanyekan? Karena orang-orang barat itu belum terlalu nyadar tema global warming itu. Tema tentang, kalau kita anggap orang barat bersih gitu kan, tetap aja orang banyak yang nggak peduli soal sampah. Banyak yang nggak peduli soal sampah makanan yang terlalu mubazir banyak. Apalagi di Indonesia. Masyarakat tidak peduli, aktivisnya pun minim gitu. Nah, jadi sekarang kawan-kawan, menurut saya, kalau kita ingin menyusul, kita tidak memulai dari perspektif seperti orang barat yang kalkulasinya untung rugi materialis. Kita kembali dengan perspektif Quran. Al-Quran menyuruh kita peduli lingkungan. Lingkungan adalah isu Quran. Lingkungan adalah pahala kita. Mulailah dari situ kawan-kawan. Sehingga kita itu berangkatnya dengan niat yang benar. Kita berangkat menjaga lingkungan, tapi dengan berangkat dengan niat ibadah. Berangkat untuk mengumpulkan pahala masuk surga. Terakhir Ustaz, satu lagi ya. Sebelum berakhir waktunya. Ini teman dari Andri Setia. Pertanyaannya ini tadi sebenarnya udah ditanyakan di awal, cuman ada sedikit yang baru. Kalau misalnya kita pindah ke luar angkasa, bukan di bumi, Ustaz gitu ya. Apakah tanggung jawab kita menjaga bumi akan bagaimana tanggung jawab kita untuk menjaga bumi begitu. Terus kedua, penanya ini suka membaca buku-buku genetika begitu. Namun kebanyakan buku-buku yang ada ini disusun oleh orang-orang ateis begitu. Lalu bagaimana memfilter buku-buku tersebut supaya kita tidak salah mungkin ya secara paradigmanya seperti itu. Dan apakah ada buku-buku rujukan? Ya, yang pertama, nah ini menarik nih, kawan-kawan ini visioner semua ya, udah mikirin luar angkasa semua. Betul. Ingin bergabung sama Captain Marvel semua nih di sana. Nah, jadi sekarang memang prioritas umat Islam kita sekarang ini adalah bagaimana kita menyusul orang-orang para ilmuwan untuk berpikir hal yang sama tentang luar angkasa. Itu dulu fokusnya gitu. Saya ingat dulu ada orang yang nanya ke Yusuf Qaradawi, dia nanya tentang bagaimana nanti sholat kita di luar angkasa, gimana caranya? Dia bilang yang harus menjadi fokus antum semua adalah bagaimana cara kita menjadi astronot, menjadi ahli-ahli yang bisa keluar angkasa. Kita masih jauh untuk menjawab pertanyaan itu katanya. Itu candaan aja sih. Tapi maksudnya adalah ketika orang lain berpikir tentang bagaimana caranya, kita ilmuannya saja mungkin belum sampai ke sana gitu kan, belum selevel untuk berpikir tentang tema-tema tersebut. Tapi tidak masalah. Tanggung jawab kita di muka bumi ini nggak berakhir dengan adanya planet lain yang bisa kita tinggali. Nggak berakhir. Kenapa? Karena secara rasional juga tidak mungkin semua penduduk bumi kita pindah keluar angkasa gitu kan ke planet lain. Artinya, kalaupun ada hipotesis kita bisa pindah satu komplek, bikin satu negara gitu kan baru yang kosong ke negara lain, ke planet lain. Ya udah pindah aja ke sana, tapi tetap tanggung jawab utama umat manusia untuk memakmurkan bumi ini. Justru planet lain itu digunakan sebagai pendukung agar manusia bisa menyelesaikan solusi di muka bumi ini. Itu perspektif saya sih soal tema tersebut ya. Karena jelas kata Al-Quran bahwa tanggung jawab kita adalah khalifah fil ard, mengelola bumi ini, bukan mengelola alam semesta, bukan khalifah fis samawati wal ard, bukan khalifah di seluruh alam semesta, tapi khalifah di muka bumi. Tapi itu tidak jadi larangan agar kita memanfaatkan planet lain. Kita sudah memanfaatkan, Anda tidak sadar, kita memanfaatkan hal-hal yang di luar bumi. Kita memanfaatkan bulan sebagai satelit. Kita memanfaatkan matahari, jelas, sebagai sumber energi kita, sumber panas kita. Mungkin kita masih banyak hal-hal yang belum bisa kita manfaatkan di planet lain, di luar bumi, karena ilmu kita belum nyampe. Makanya Allah menantang kita, tembuslah luar angkasa kalau kalian punya power, punya sultan, kata Allah. Jadi nggak dilarang. Nah, yang terakhir ini penting ya, tentang bagaimana kita memfilter. Buku-buku yang berkaitan tentang tema ini memang betul ya. Ini saya ada buku
Ini sama nih. Saya buku ini benar-benar saya pelajari ini buku. Saya beli ini dulu di Inggris 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Saya kaget ini bukunya bagus sekali. Yang penulis orang Yahudi. Saya nggak tahu apakah Yahudinya beragama Yahudi atau ateis. Sepertinya agak ateis. Nah, orang-orang yang tidak punya akidah, orang-orang yang perspektif keislamannya itu lemah, ini baca buku kayak ini bisa bahaya sebetulnya. Kenapa? Karena dia akan mudah terbawa oleh struktur logikanya yang semuanya itu serba materialis, kawan-kawan. Apalagi ketika Anda membaca tentang sapiens itu. Semuanya serba materialis, serba biologis semuanya. Apa yang diperlukan? Tapi yang menurut saya, jangan sampai ketakutan kita itu membuat kita stop dari membaca buku-buku yang bermanfaat. Yang kita lakukan justru menambal kekurangan kita dengan metodologi berpikir Islam yang kuat. Dan ini memang butuh caranya. Nggak cukup Anda misalnya bagaimana agar kuat, akhirnya ngajilah tentang ruhiyah, akidah biar kita tenang. Tetap aja kalau misalnya materinya nggak nyambung itu kontradiktif. Contohnya gini, saya punya pengalaman waktu SMA mata pelajaran biologi kan diajari tentang evolusi ya, ingat nggak? Bahwa manusia itu awalnya dari kera berevolusi macam-macam lah. Sedangkan kita punya akidah manusia pertama adalah Nabi Adam. Gimana menjelaskannya gitu kan? Itu akidah kita. Sedangkan ini evolusi. Bagaimana menjelaskannya? Akhirnya saya berdebat dengan guru biologi tentang teori Darwin, ini berdebat macam-macam. Si guru biologinya nggak bisa membantah saya. Akhirnya bilang gini, aduh udah cukup Elfandi, pusing ibunya. Gini aja, kita sebagai muslim percaya Nabi Adam itu manusia pertama. Tapi kalau ujian soal Darwin, udah bilang aja manusia itu berawal dari monyet gitu. Itu contoh bahwa cara kita memahami akidah pun kadang-kadang tidak kuat logikanya, tidak kuat argumennya, tidak kuat metodologi berpikirnya. Padahal semua yang saintifik pasti cocok dengan Quran. Semua yang terbukti secara ilmiah pasti sesuai dengan hadis Nabi Muhammad. Itu pasti. Makanya butuh sebuah metodologi cara memahami Islam yang komprehensif, yang sistematis, berdasarkan kaidah-kaidah yang benar, dan itu memang perlu dipelajari dengan serius. Nah di Indonesia, kalau ingin mengetahui hal itu, nggak cukup dengan 1-2 kajian atau beberapa buku, perlu kursus yang agak intensif ataupun kuliah yang matang tentang tema ini. Kalau ingin matang tentang tema-tema tersebut, kalau enggak agak bahaya memang. Tapi tidak berarti Anda stop. Nah sekarang saya sedang mencoba untuk membuat silabus yang komprehensif bagi publik. Kalau bagi kawan-kawan Elite Circle sudah saya siapkan. Elite Circle itu ada 10 materi tentang produktif muslim. Setelah mereka beres di situ, mereka bisa ikut 12 materi lanjutan, stage 2, level 2-nya. Materinya tentang the expert muslim yang pakar. Nah itu materinya tentang bagaimana memahami pemikiran Islam yang sistematis secara struktural, secara sistemik. Kita akan belajar di situ tentang konsep tauhid sebagai landasan sains. Kita akan belajar tentang metodologi memahami Quran, Sunnah, sistem Islam, sehingga pemikirannya mantap dan kuat. Anda membaca buku ateis, buku manapun, ketika memahami pemikiran yang kuat, Anda tidak akan terombang-ambing. Justru Anda bisa mengkritisi buku mereka. Saya bisa mengkritisi buku ini. Apa logikanya banyak yang ngaco, bisa kita kritisi. Karena kita paham dari mana sumbernya dari Al-Quran itu yang bisa kita pertahankan. Apa itu Elite Circle? Nah, Anda lihat nanti ya di sini nih. Muda.id, mentor. Nah, Anda lihat di situ aja. Anda bisa daftar Elite Circle, tapi sekarang lagi lockdown kan. Lagi pending dulu. Nanti setelah dibuka lagi bisa ikut Elite Circle. Mentorship 10 pekan. Kalau yang level pertama 10 pekan. Kalau level 2, 12 pekan. Pertemuannya seminggu sekali di cafe di Bandung. Materinya 2 jam. Biasanya malam, pada Isya sampai jam 9 malam. Tapi insya Allah mungkin besok atau lusa saya akan publish. Akan dibuka materi Elite Circle online seperti ini selama sebanyak 5 sesi. Tapi materinya bukan yang stage 2 tapi yang stage 1 dulu. Nanti insya Allah akan saya publish di Instagram, nanti dilihat aja di Instagram saya akan saya umumkan pembukaan Elite Circle untuk online insya Allah. Itu silakan kawan. Ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab semua oleh Ustaz Elfandi. Dan teman-teman yang ingin lanjut lagi berkomunikasi dengan Ustaz begitu ya, bisa nanti ikut kelas dengan beliau di silakan follow IG-nya. Ya, boleh. Di mana Ustaz? IG-nya Ustaz? Itu udah saya ketik tuh. Oke, sip. Baik. Alhamdulillah sudah di penghujung waktu. Ustaz boleh memberikan closing statement dulu sebelum menutup materinya. Ya, kawan-kawan semua, alhamdulillah pertemuan kita sangat padat dan efektif ya. Materi ini sebetulnya materi yang sangat berat, jadi saya pahami ini materinya berat, tapi disampaikan lewat online ini agak belum terbiasa kita.
Jadi alhamdulillah kawan-kawan masih konsisten sampai akhir acara. Banyak juga pesertanya, saya sangat apresiatif, 73 orang. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi pengayaan baru bagi kawan-kawan semua. Yang paling penting adalah langkah pertama adalah membangun awareness, kesadaran. Setelah kesadaran, membangun aksi. Nah, aksi ini tergantung dengan kapasitas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kalau ada sudah punya mental untuk bergerak, tergantung levelnya di mana. Kalau ada pemimpin, bergeraklah dalam level besar. Kalau Anda biasa, bergeraklah dalam level individu. Tapi kalau Anda mampu, bergeraklah dengan cara menggerakkan orang lain bikin gerakan yang besar. Itu adalah level masing-masing. Terserah Anda ingin bergerak di level mana, yang paling penting miliki kesadaran, pengaruhi orang lain, bikin gerakan, dan bikin gerakan yang lebih besar. Itulah langkah kita sebagai muslim untuk membuat impact bagi lingkungan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.